Tiang-tiang muka safa saged. Wong-wong nakal nggih ana indikasi ini iku sing disebut Quran ta'rifuhum bisimahum ketok kabeh. Mulane nggone surah Rahman disebut yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi napa wal aqdan. Dadi wong sing dosa-dosa kok raine ketara, gambar mesum, gambar buta. Lah hal begini ini yang sekarang oleh ahli mukasafah dititeni. Mulane wali-wali ku roh, nak wali tenan, irai gendo, rai saleh roh tenan. Mergo marisi ilmu mukasafah Allah. Wong kena didelok kok baduke. Yene si mahum fi wujuhihim min asaris. Mulane zaman cerita-cerita tentang NU zaman panjenengane Mbah Karim Lirboyo yen wonten mubalek terkenal. Diundang Lirboyo. Ibu Mbak Karim kiai-kiai sing wali mubalek kono kok mbok undang bathuke ono gambare Palu Arit. Habis suatu saat tenan jebule dekne ku pro PKI to. No tiang-tiang muka safa saged. Wae hasil rokok ku ruwet-ruwet gambarane. Misale mangane yo ngombe dikebani Pak. Tapi dorong tasawuf iku ora penting kabeh. Yang jelas neraka mari lara mergo simbol sangka ora diridani pangeran. Swarga mari hebat mergo simbol iku diridani pangeran. Liyane ora penting. Ya sesuatu yang tidak diridani pangeran wis mari lara kabeh. Ini wa angkala wajhima wa ta'amad khusati wa adzaban apa? Halimah nggih. Lan sampeyan balik teng ilmu tasawuf. Kula bolak-balik matur ya. Semua bentuk penggambaran Tuhan tentang neraka itu menyakitkan. Sesakit-sakitnya neraka itu masih sakit karena itu bentuk wujudnya suhtuwah. Bentuk ngoniku ora diridani apa. Nah swarga saenak-enake swarga sing mari enak tenan iku bukti iku simbol ridho Allah. Simbol nak ning swarga berarti diridani apa. Niku tok. Mergo nak penyiksaan fisik iku iso ilang mbek fisik. Ya gampang to, sampean disileti lara diketoki lara, mergo sampean waras. Sekali sampean dibius, diodel-odel ya ora kroso. Nggih mboten. Artinya penyiksaan fisik ke diodel-odel wetengem lara ora nak mergo kroso sadar lara. Sekali dibius ya ilang lara. Mulane sampean kudu sadar, Allah itu luwih bijak timbang manusa. Allah nggambarno siksa-siksa neraka mari lara iku perkarane ora kok perkara siksane. Innaladaina aku Allah iku gawe siksa ning ahli nar. Artinya keputusan Allah nyiksa kuwe lho sing mari lara. Kok Allah pangeranem kok gedengku kuwe. Lah swarga mari enak ya mergo ridane Allah. Paham ini gue eling-eling ini penting. Mergo nak sampean nganti terjebak perkara fisik. Ini wow, saniki banyak pakar-pakar sing ngungkit-ngungkit perkara neraka piye kondisine. Sampeyan dadi Mu'tazilah. Mu'tazilah cerdas ra karuan. Nanti saiki Mu'tazilah berpendapat neraka mbek swarga ora ngono. Kedalile jare Quran kan gak mungkin barang luwih gede kok ning barang sing luwih cilik. Di swarga tok arduhas samawati napa? Wal ard. Karena saiki ana didakok endi? Ana ulama jawab, pokoke nang wis ana mbok ning ndi. Lah ya ning ndi jenenge sik donya, padahal swarga jare ambane sak do. Lah nek Mu'tazilah sik ngotot ora ana swarga. Lah ahli sunah kok sampean pokoke dari. Pokoke wis ana. Dalile Nabi Adam. Sampeyan nak ngaji ning kitab tauhid kisah Adam. Kok Adam ditokno ke swarga. Berarti swarga ora wis ana. Jare Mu'tazilah oh iku swarga ora arti swarga sing sok ben gawe swarga kebon ngono. Oh lah deh ke cara Ki Hamid Bedowi Lasem. Jogeman anak kuliah no IAIN kok jadi sholat jadi raso. Goni IAIN ono jurusan filsafat, ono jurusan perbandingan mas. Jadi artinya akidah sing dhisik diubak-ubak akhirnya bapaknya pusing. Pusing-pusingnya dhewe terus ngaramno anake kuliah campur aja duit ada filsafatan. Sing entek ana duit filsafatan. Mereka agama ngoten niku, agama mbok soal mbek akal iku ora ono bare. Nggih. Lah ini kados mediakum, sampe kula tak cerita nyata. Wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fisnatal linnas wasyajaratal mal'unata napa fil Quran. Agama iku mulai dhisik iku nglahirno kontroversi. Jadi ora Gus Dur tok sing kontroversi, agama mulai lahir iku sing nggawa kontroversi. Ketika Nabi Muhammad cerita
ning neraka iku ana sajaratus zakum. Innaha sajaratus zakum. Ning neraka iku ana wit zakum. Jare Abu Jahal pengen alih Muhammad oleh Dian. Ndekne cerita-ceritane dhewe jare neraka panase pitung panase donya. Lah ana wit ora mati dadi angus. Jare panase ngono kok ana wit. Malane jare Quran wasajaratal mal'unata fil Quran. Wit iku dadi fitnah. Jadi semua informasi agama itu dadi fitnah. Mergo nek ana wit, lha terus wite iku ning ndi? Wong panase ngono kok ana wit. Iku waktu galenge. Wong ning neraka wis disuwiksa. Nganggo guweni pitung tikelan panase geni donya. Cara teori medis, ya mesti wis hancur lebur. Wis ora iso ngrasakno to. Wong kobong ning pasar Klender wis ora iso ngrasakno apa-apa, menawa wis kobong tek agama mau urusane iman. Iku anggere mbok rasionale ora karu-karuan. Wong pepes panase ngono wis modar-dar wis. Gak ngarai iso ngrasa. Mulane pada akhirnya agama puncak alime wong sebenarnya muni wallahu alam. Sekaya Imam Suyuti Imam yang kekakuati nafsir alif lam mim ya Allah alamu bi muradi bidzalik. Puncak agama frustasi. Loh sama nak cerita ini pun permainan ilmu kelas tinggi. Puncak agama pada akhirnya subhanaka la ilma lana illa ma'alam. Puncak agama itu akhirnya mbok ora roh. Sama tak cerita deh. Malaikat itu rak pol-polan parek mbek pengiran. Wong jare ini malaikat wong paling parek. Iku wae janggal mbek keputusane Allah. Ketika Allah di keputusan ini jailun fil ardi napa? Khalifah, aku iku gawe pengganti ning bumi sing rupa manusa. Iku pertama reaksine malaikat sepundi. Dianggap keputusan sing kontroversi. Sial. Mulane malaikat yo protes, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa asfikut dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Gusti, jadi reputasi ini tukang mengalirkan darah. Malaikat bener, manusa mulai zaman pertama Qabil Habil. Generasi pertama paten binatang mboten. Qabil mateni ha. Negara paling demokrasi paling modern kados Amerika, penggaweane nggih ngebom teng Irak ya wong mau mati bolak-balik. Wong paling modern penggaweane jebule enggak jauh-jauh dari masalah darah. Wong soleh-soleh atas nama soleh ya do ngebom bunuh diri ya enggak jauh-jauh dari waes ikut di timah. Sing soleh cek ora soleh, pokoknya ya enggak jauh-jauh dari waes ikut timah. Bahwa nahnu nusabbihu bihamdika nuqad sunah padha-padha khalifah layak kula Gusti. Penggaweane maca tas. Nyatane jawabane pangeran ora nerangno, mergo ngene-ngene ora. Jawabe pangeran enak. Ini alam malah tak lamun kowe ora apa. Artinya pangeran lara jawab. Berarti nek ana agama gak masuk akal ya perlu dijawab. Pangeran dhewe sing di dunya ora jawab kok. Kok kowe mela-mela jawab, kowe trimo kiai ini paling banter. Pangeran ora jawab, jek kowe napa? Lah ora tak jawab wong ora iman. Apa nek mbok jawab tambah iman? Soalnya jawaban tambah bulat. Lah nyatane tenan. Iku nak cerita versi Imam Nawawi, Mbah Syekh Nawawi sing aran Tafsir Munir. Engko tenan mbok ora iki Syekh Nawawi. Nak wau tenan ana Qur'ane. Nah iki sing versi Syekh Nawawi. Yes, yang tadi benerannya akurat ada Qur'annya. Yang ini versi Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Banten sing aran Tafsir Nawawi iku duwe versi terusane cerita ngene. Sesuai pengenan akhirnya nerangno. Ini versi Syekh Nawawi. Nggih keng ini lho, manusia itu duwe sahabat ana selingkuh, zina, gento barang perkarane mangan. Lah kowe saleh ora tau maksiat, ora tau selingkuh, perkarane iki takdir dadi makhluk sing ora mangan. Apa hubungannya Gusti? Ya hubungane ngene lho, gara-gara mangan di nafsu. Jadi manusia tak takdir di nafsu mergo mangan. Jajal saleh sudah ngalek mangan digaging terus nek ora kawang Arab TKW akeh sing hamil. Jajal gendo kaya apa ora mangan seminggu, selingkuh ta ora? Wong mentale gendo, gak mangan seminggu, kira-kira selingkuh ta ora? Mboten to? Saleh sudah langit mangan daging kumpul rumondo ora gawat. Wae malaikat nantang, Harut Marut. Mulane satu-satunya malaikat sing dianggap elek malaikat Harut Marut. Nantang. Ya ampun Gusti, kula kei nafsu. Ya cak jajal dikei nafsu. Warang dikei nafsu didono ning bumi. Lho iku roh wong wedok adus langsung selingkuh. Terus dari pangeran, manusa ku jek apik, zina ngenteni roh bolak-balik lagi zina. Kowe roh pisan wis
Lah artine ngene, kabeh iku ora asal usule. Manusa digawe birahi mergo pangeran nektir doyan mangan. Dadi birahi mau hukum akibat sangka doyan mangan. Lah malaikat sok suci iku ora perkara suci, pancen ora mangan. Tugasnya maca tasbih mesti lha mau kula bangno Guwenthawa Sundul Langit agak mangan seminggu kira-kira zina ta ora? Ya molat-molat tuh. Lah iku sing dimaksud pangeran ini aklamu malah lah mergo ora apa-apa iku sono hitung-hitungane ngono. Bareng dikai nafsu tenan pertama rong wedok langsung selingkuh. Lah kok ngono ae. Gletek. Lah padha kowe saiki ra korupsi, saiki yo dipikir. Sing ning kene kabeh ora tau korupsi dana APBD to. Perkarane saleh apa perkara ra duwe kesempatan? Ora duwe kesempatan. Sing jamin sapa? Nek sampean jabat ora korup. Padha malaikat ora zina mergo ora duwe nafsu. Kowe saiki ra korupsi mergo ora duwe jajal ke jabat. Ora ini urung rai soleh. Gak roh rasane dhewe. Iku pentingnya berpikir secara level awal, level sani. Mulane dari Imam Ghazali ulama-ulama sak top-tope menungso, kula bolak-balik nang ngaji teng Jogja niku bolak-balik matur, sak top-tope menungso berpikir level kedua. Sing duwe level Allah pertama mau Allah tok. Mulane Allah senengane bangga ning Quran ambek level awal. Dan Allah senang bahwa ladzi yabda'ul khalqa awwala khalqin mu'id. Jadi kabeh sing ning donya iki ilmu kelas berat rumana. Kabeh sing ning donya iku level kedua, ketiga, keempat. Level awal namung kagungane Allah ya. Manusa duwe nafsu de birahi mergo ditakdir doyan mangan. Nah malaikat iso maca tasbih ora selingkuh mergo ditakdir ra doyan padha. Contoh paling gampang, contoh nakalan tapi mesti bener. Teleke manusa ora jijik. Ya mergo kowe didesain irungem iku nek ora teleke manusa jajal kanggo pitik menantang. Mergo desain awali pitik ora telek menantang. Nggih to nggih. Padha kowe roh pitik iku kepengin mangan, tapi antar pitik ngono kok doyan. Mulane undang-undang pornografi iku kula lah ora setuju ana undang-undang pornografi. Tapi ora krana kula seneng pornografi mboten. Mergo manusa kalah mbek desain awale. Saiki sampean tak takoki. Wong Afrika atau Irian Jaya udahlah sampean ora gak ono grenjete. Mergo desain awal irunge sampean, selerane sampean gak jangkar. Kok ambek wong ngono kok iso lho. Dadi wong Afrika, wong Irian Jaya udah kabeh gak masalah ya kami sampean. Entek ora katokan cekak gak masalah. Nah, malah melaju to. Kowe kon rabi gratis ra mesti gel. Iku artinya apa? Misalnya kriteriane wong jenenge wong lanang, roh pupu mesti merangsang. Jare sapa? Nek roh pupu ning Irian Jaya utawa wong Afrika? Mergo desain awal irung jenis Jawa ora sambung ambek jenis paha Irian Jaya. Tapi jajal padha Jawane. Nek arah sampean merang padha wong Irian Jaya didesain irunge sahabat tapi padha irenge. Padahal wireng kreting. Lho artine sing saiki sahabat jebule mau level kedua. Level pertama Allah piyambak sing sebab piye oleh desain Allah nggih sarape wong Afrika iso seneng padha kritinge padha irenge. Sampean kok iso ora seneng padahal kono wis blodor. Paham nggih? Iku pentingnya ilmune pangeran. Jadi Allah sing nguasai level awal. Mulane cara ilmu filsafat sing gak karu-karuan. Nah cara ilmu filsafat tak wonten al-aqlul awal, al-aqlus tsani iku mergo perkarane kabeh teori sing terjadi ternyata iku mau al-aqlus tsani, al-aqlus tsalits. Kali-kali tak wari ilmu kelas A, ora men ngaji klunak-klunuk swarga neraka. Kali-kali guyonan ilmiah aja lebokno ati guyonan. Tapi kan masuk akal tadi. Padha-padha blodor, wong Afrika kira tertarik. Ya padha wong Afrika karo wong Jawa meneh ora tertarik. Wong kok cempeh kabeh. Padahal cara sampean rasa blodor wis ora karu-karuan pikiranem. Nah sampean ora wong Jawa ora blodor lah, cara ketat wis bingunge ora karuan. Wong Afrika roh, wong blodor lah ora apa-apa.
Makanya undang-undang pornografi cara diundangno tenan ya bingung tenan. Kriteria mari birahi ku piye? Nyatane wong Jawa, wong Afrika ya ora piye-piye. Piye-piye. Lah wong Irian Jaya utuh-utuh tenan. Dari wong Jawa celananan ambek wong Afrika udah dicul. Kowe cek rawan selingkuh sing celananan apa sing blodor? Berarti sing pornografi ra bahaya, sing ora pornografi bahaya. Iku pangeran tok sing pirsa. Lan kula nate tanglet iku cara jenengan undang-undang pornografi piye? Ya apik artine ya pancen sing apik wong nganggo klambi, tapi aja dikait-kaitno mbek birahi, nek birahi wis selera. Lho kecuali ngene, undang-undang pornografi kita lakukan sing apik wong nganggo klambi. Sawangane di dhuwit kelar tuku klambi ngono ae. Daripada blodor sawangane ra kelar tuku klambi ngono. Karena soal birahi nafsu selera urusan. Iki mau wong Irian Jaya blodor. Ambek wong Jawa jarian celananan. Kowe tak kumpul sak omah kira-kira ora zina ambek sing ndi? Sing celana. Padahal kono sing wis porno. Mergo Allah piyambak sing roh pikirane manusa. Yo mau teleke manusa cara kowe jijik, cara pitik menantang. No pitik janggal mbek sampean. Enak endi mangan pitik? Antar pitik kan ya janggal. Manusa kok iso doyan enake ning modho kowe janggal piye telek kok pitik tuh. Mergo desaine irung beda mbek sampean. Mun tak kuwatiri sampeyan ana pakar medis sing iso ngrubah irunge sampeyan terus ropo sing rasik dadi asik lha iku. Ngeri sampean. Menawa sampeyan pakar medis kakuati sumber pakan antek manusa genetike dirubah mangan tanah tertarik iso wae. Iku betapa pentingnya ngrubah asal usul gen awal. Mulane Allah bangga sekali awala khalqin maksudnya mergo kabeh sing terjadi iki karek ndelok asal usule kejadian. Pitik roh telek menantang mergo desaine pitik roh telek menantang. Desaine manusa roh telek desaine wong Jawa roh wong Afrika blodor ora tertarik. Desaine wong Afrika antar Afrika tertarik. Nah kowe ya kudu guyu, misale wong Afrika pacaran rayu-rayuan ble-blean kudu guyu dible apa ade. Cara sampean kan janggal lah. Asike ning ndi ngono. Lah padha wong Afrika sampean pacaran ora janggal. Asike ning ndi. Paham iku pentingnya ngaji ya. Jadi Imam Ghazali lah darani kabeh sing terjadi saiki namung level kedua, ketiga, keempat. Paham ya, jadi cara istilah tiang-tiang sing pinter-pinter sing saiki ana iku lagi sebab apa wis akibat. Kok sampean bintung ini gitu, itu sebab apa akibat? Cara aku ada timbang sampean darani bodoh ada muni akibat. Akibat wis dhisik bapak aku ra sugih aku terus ra mondok. Dhisik kiai ku rapati ngalim akhirnya aku ra ngalim ada muni akibat. Timbang muni sebab sawangane sampean salah kan? Kula di kanca kurang ajare ra karuan, bocah melarat nganggur. Kowe kok melarat ngasalah bapakku. Lah piye? Engko bapakku sugih aku ora malah sugih. Tangan-tangan dia bener. Lah mengko kowe kerja sugih. Aku ora kerja lah bapakku sugih-sugih. Intine salah te bapakku ora iso. Aku mau akibat. Pokoke aku mau akibat. Tangan-tangan dia udah bener. Nah, gitu ora kerja lah anak Soeharto tetep sugih to. Ya mulai tapi ilmu ini buat jerak-jerak orang ngaji sing terjadi sebab akibat. Nah ngaji filsafat tuh mikirnya ngono-ngono mana dora sholat dora kuapok kiai-kiai sing anak kuliah sambil sak kabeh. Malah nih agama coba takokno secara akal. Memang agama itu banyak yang masuk akal tapi menyisakan misteri. Mengenai cara sulis, cara hadat alwi itu misteri ilahi. Kadang ya kena dijawab tenan itu mau agama itu membawa misteri. Zaman Allah kalian malaikat mawon ketika angkat manusia dari khalifah, malaikat ge protes atas alufia majib situfia wasfikut dima. Akhirnya bareng Allah nerangno, kemudian malaikat nanti nemune apa subhanaka la ilma lana illa ma 'allam tana innaka antal alimul hakim. Bukan kalau terus nangis. Wajahiman wa adzaban aliman lan siksa sing larakno mukliman sing larakno ziyadatan hale nambahi alama ing atase perkara kira kang disebut apa mah iman kedhe wong kadhe bakal mendustakan sapa man nabi ing kanjeng nabi yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiba mahila ing dalam dinane guncang itu zalzilu dikse guncang apa al ardu bumi wal jibalu dan gunung
Wa kana tanawana apa jibalu apa gunung kasiban iku wis dadi debu. Romalan tekse debu mustami'an ingkang menggumpal. Sawise dadi debu sing menggumpal mahilan tur ingkang denjur. Maksudnya sailan ingkang leleh batas timai sause kumpule debu. Jadi debu sing menggumpal terus ditebarno angin. Bahwa tidak wa mahilan iku minha la yahilu wa aslu mahyul. Ustus silat dianggap apa apa doma tu doma alal ya ing atase ya. Fanukirat maka den pindah apa doma hilal ha maring hak. Wa khudifatan tin buang apa al wawu wa wasani sakilaten kang dadi huruf mati kedua di sia dadi karena sayidai wawu. Wa kulibat lan tin ganti apa tu doma kasrotan ing kasra limunasabatil ya krana jenis ya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Inna saat temen ingsun Allah wa arsalna iku nugasno ingsun Allah ilaikum maring sira kabeh ya ahla Makkah ya ahla Makkah. Rasulan ing rasul. Wa de rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidan hale nyekseni alaikum ngatasi sira kabeh. Di rasul sing tak utus sing sok ben nyekseni kuwe. Mane cara tiang-tiang muka syafah nganti saniki nggih Rasulullah niku nyekseni kita sampai kiamat. Yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Bima klan perkara ya sedulur ingkang metu apa mamikum sing sira kabeh minal isan sangi maksiat. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Kaya oleh nugasno ingsun ila fir'auna maring fir'aun rasulan ing rasul. Wa ta rasulikum Musa alaihi salatu wasalam. Dados rasul lung jembeng teng dina kiamat ya. Niku nyekseni segala perilaku umat. Nggih. Niku namung apa piyambak sing pirsa. Sampeyan ora usah bayangno, mosok Nabi Muhammad sitok nyekseni wong miliaran di sing iman ta ora. Sak pinter-pintere sampeyan nak pinter pengiran. Ngene pentingnya ngaji Quran nggih, ngaji Quran mbek sing hafal Quran. Kula niki sombong, kok balen. Iku pentingnya ngaji Quran mbek sing hafal Quran. Mergo jemben niteni gampang sekali. Rasulullah mau sitok nyekseni ratusan juta umat. Tapi mudah sekali. Niteni ki sing umate ta ora iku gampang sekali. Karena Allah nyediakno perangkate. Di atas komputer bisa nyimpen file berjuta-juta file. Mergo gampang sekali. Ini wow nggih, nak sampean hafal Quran ngerti. Tanpa neten nggih, simahum fi wujuhim min asaris sujud. Dadi titenane gampang. Engko sing iman tentu wajahe ana nure. Ini ku sing disebut pangeran yaumatab yaddu wujuhu wa taswaddu napa? Wujuhne nggone ora-ora masar ketara banget. Endi ana sing wajah burem, endi sing wajah putih. Yaumatab yaddu wujuh ning dina sing wajah putih, ning dina sing wajah. Dadi wong miliaran kaya apa indikasine jelas. Yaumatarul mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Jadi nak sing iman imane tenanan rai sawake nur kabeh. Nak imane pas-pasan kelip-kelip. Lah nak rai imane belas brudak. Jadi mudah sekali karena ada alamat. Gini semacam si mahum fi wujuhi min asaris sujud. Gini yaumatab yadu wujuhu wa taswaddu napa wujuh. Lah padha wong-wong nakal nggih. Ana indikasi ini iku sing disebut Quran ta'rifuhum bisimahum ketok kabeh. Mulane gene surah Rahman disebut yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi napa wal aqdan. Dadi wong sing dosa-dosa kok raine ketara, gambar mesum, gambar buta. Lah hal begini ini yang sekarang oleh ahli mukasafah dititeni. Mulane wali-wali ku roh, nak wali tenan, irai gendo, rai saleh roh tenan. Mereka marisi ilmu mukasafai Allah. Wong kena didelok kok baduke. Yene si mahum fi wujuhihim min asaris. Mulane zaman cerita-cerita tentang NU zaman panjenengane Mbah Karim Nirboyo yen wonten mubalek terkenal. Diundang nang Nirboyo. Iku Mbah Karim nang kiai-kiai sing wali mubalek kono kok mbok undang. Baduke ono gambare Palu Arit. Habis suatu saat tenan jebule dekne ku pro PKI to. Nah, tiang-tiang mukasafah saged. Zaman panjenengannya Abu Hanifah sampean delok teng Mizan Kubro. Mulane jare Imam Abu Hanifah ana wali mukasafah dianggap iku wali TK. Aku dhisik tahu kecewa aja. Mergo Imam Abu Hanifah itu wudu teng Madharut Kufah. Nggih cara sakniki jumblang riyen nak tiang-tiang teng pinggir masjid wonten jumblang atus teng kene kajen. Mergi riyen nak jarang wonten kran. Jadi supaya lebih dari 2 kolah tiang-tiang kuno rak gawe napa? Jumlah mergo gak resiko najis. Mergo cara madzhab Syafi'i nak banyu akeh ngluwahi 2 kolah la yahmil khobasan. Ora iso nampa najis. Wong nyemplung cek wong najis, wong cawik kabeh dadi suci.
Ya wonten canom wudu. Langsung diomongi Abu Hanifah. Tub min simai alatillah. Kowe iku tobat sangka ngrungokno alat lelahan. Sing kedua wonten tiyang wudu diomongin tub anisina. Kowe aja men zina wae. Wonten mari sing ketiga tub an uquqi walidayka. Kowe aja sering nglarakno wong tuamu. Akhire canom-nom jangkal. Ya Abu Hanifah, bima ta'rifu dzalik? Jenengan kok pirsa? Coba Abu Hanifah ngerti king banyu. Jadi ngerti misalnya dosa ngrungokno gitar paling jadi kadal lho apa. Tapi nek zina dadi anjing go babi kowe. Lah nek nglarakno wong tuwa dadi kadang opo? Tikus opo. Tapi beliau itu betul-betul mukasafah bahwa dawuh Nabi wudu nyeblokno dosa tahu betul. Misalnya dosa ringan ya dadi kadal. Itu banyak wali-wali yang mukasafah ndelok raine wong. Artinya nanti Rasulullah itu mudah sekali ndelok sing seneng beliau atau enggak, karena mesti neng wajahe yauman taral mukminina nanti napa yas'anuruhum baina aidihim wa bi aymanihim. Sebab itu Kanjeng Nabi marai Allahumma ja'al napa fi aini nuran wa fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran waj'ali nuran. Terus terakhir dungane Nabi diputusno waj'ali nuran. Gusti mripat kula ya non nur, ati kula ya non nur, kuping kula nggih wonten nur. Kemudian semua diriku jadikan nur. Padahal yang meneruskan ya orang-orang nggak jelas seperti ini. Kalau turos pesantren yang paling melanggar ya bosan jadi kiai ingin jadi profesor, bukan kita ya. Yang bosan itu tidak kita, yang sudah ganti gelar itu. Tapi kita ya tidak apa-apa. Kan? Jadi nggak usah dijaga, turos itu biasa saja. Jadi biasa saja, menurut saya zaman itu biasa saja. Jadi Allah itu kalau bikin masalah itu ya bikin solusinya. Itu sudah min sunnatillah. Jadi saya tuh tidak pernah mikir, betul. Saya tuh nggak pernah mikir agama ini nanti kayak apa, enggak. Selain saya tahu Allah yang akan menjaga agama ini, dipikir gak dipikir, memang kalau zaman lebih buruk ketimbang kemarin. Itu sudah nasihat Nabi. Ma min yaumin illa ba'dahu syarrun minhu. Nah ini karena materinya sanad, mungkin ini spesifikasi saya. Saya mohon sanad itu ditulis, tapi tidak diimani. Jadi yang ditulis itu hanya sebagai perangkat mudawwan. Karena kalau sampean imani itu bahaya, karena nanti tidak hadits tawatur. Makanya kritiknya para ahli hadis terhadap sanadu ahli qiraah, misalnya jenengan dari Gus Najib, dari Mbak Abdul Qadir, atau dari Mbak Arwani, kemudian Mbak Munawir, kemudian Syekh Yusuf Ad-Dimyati, terus Syekh Sa'id Antar, misalnya sampai Syekh Haruni dan seterusnya. Itu kan hanya menyebut satu orang. Ini harus dicatat. Padahal sanad khususnya Quran itu lafadznya harus mutawatir. Kaifiyatul ada juga harus mutawatir. Jadi harus riwayatu jam'in an jam'in la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Makanya kalau ngaji sanad itu harus bersamaan dengan itu kita katakan bahwa menyebut Mbah Munawir itu fardun min afrodil am. Karena kalau enggak berarti sanad kamu menjadi ahadi. Kita tahu kan hadis riwayat ahadi itu masalah. Masalah apa enggak? Masalah. Hadis itu yang keren, yang mutawatir. Padahal Quran itu fauqal hadis. Makanya saya bilang sanad itu ditulis tapi enggak usah diimani. Kalau itu tok. Ya harus diimani kalau itu sebagai jam'un an jam'in, kebetulan taunya itu lewat grup. Jadi kita cara berpikir ya, sebetulnya semua Quran itu riwayat jam'in an jam'in, dari kelompok besar ke kelompok besar. Kebetulan tahu kita dari satu orang, misalnya Mbak Munawir atau Mbak Arwani atau Gus Najib atau Mbak Arwani dan sebagainya. Saya itu punya bapak, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Mereka ya pantangan malah, makanya itu sirinya. Kenapa kadang-kadang kiai dimintai sanad tuh nggak mau. Tapi kalau sudah ahlinya nggak minta pun dikasih. Itu dulu tradisi ulama dulu gitu. Sufyan Ats-Tsauri kalau dimintain sanad santrinya bilang gini, sudah kamu pulang saja. Kalau saya sudah tahu kamu benar, saya datang ke kamu tak kasih sanad. Saya yang datang ke kamu tak kasih sanad. Saya itu punya sanad ya baru-baru. Saya bangun mendekati wafat baru dikasih.
Karena nunggu tadi, nunggu kelayakan. Kalau tahu-tahu minta sanad kan gaya-gayanan tok. Terus dicetak di figura. Terus seakan-akan legal jadi muridnya Gus Najib. Itu aneh. Saya ulang lagi ya. Jadi kita harus ngadepi satu hukumnya Allah. Kalau sanadul Quran itu harus mutawatir. Walau mutawatirnya riwayat jam'in sing la yumkinu tawatuhum alal gadzib. Jika kita nyaman. Misalnya kita mau tidak mau menyebut setelah hafaz, itu kita hanya menyebut asim. Setelah asim paling banter kita menyebut hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami, Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Ada yang nulis Abi Abdurrahman Habib As-Sulami. Itu di harokatnya kitab, itu ada yang nulis Hubeb. Tapi yang benar, yang benar itu bacanya Habib. Habib itu Sulami itu ikut marga Robi'ah. Itu kemudian ditulis gurunya hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubesh. Setelah Zirin bin Hubesh, sahabat yang ditulis itu hanya Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab. Ya, Utsman, Ali, dan Ubay bin Ka'ab. Sama Zaid bin Sabit. Hanya 4. Sekarang kita teliti betapa bahayanya itu. Bahayanya begini. Zaid bin Sabit itu orang Ansor. Artinya kalau orang Ansor itu tidak menangi periode Makkiyah. Bagaimana dia bisa meriwayatkan semua Quran sementara dia Ansoriun yang notabene hanya mengenal surat-surat Madaniyah, sementara ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu bawahnya. Dan Ubay bin Ka'ab sendiri itu ngajinya itu tidak banyak. Karena dia harus ngaji sama Abu Bakar, Umar. Dan dulu nggak mungkin setoran kayak sekarang 30 juz karena masuhulun semua orang sehingga kita harus pastikan zikru fardin min afrodir ruwat atau zikru ahadin min ahadir ruwat adalah implementasi dari riwayatu jam'in. Karena ini untuk menjaga status Quran harus mutawatir. Kalian jangan ngawur, itu bahaya sekali. Saya punya banyak tulisan tentang itu. Dan karena kalau berupa tulisan itu biasanya terus jadi konsumsi akademik. Tinggal seminar terus narasumber untuk duit macam-macam itu. Itu makanya saya tidak mau, saya itu suka ngaji alam. Sehingga kalau betul saya dikatakan viral itu saya tidak mikir, viral tidak mikir. Saya ini sudah cocokkan sama Gus Dar, mau daftar wali. Syaratnya wali itu nggak peduli dengan makhluk. Kalau saya peduli berarti terdegradasi nanti. Sudah cocokkan sama Gus Dar, Gus daftar wali. Angel Gus, sekarang yang peminatnya ada banyak. Karena zaman akhir itu peminatnya jadi rektor tadi. Jadi ini nanti cek saja. Nah dulu mana saya dengan Gus Dar. Karena buyut-buyut saya itu ya sepuh. Sama sepuhnya sama buyut. Karena buyut saya kandung itu diantara namanya ada Mbak Maksum. Mbak Maksum itu bin Soleh. Mbak Soleh buyut saya kandung itu. Gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi buyut-buyut saya juga kasepuan. Terus ini juga kasepuan. Jadi adu kasepuan. Yang jelas itu entah menang mana tidak tahu. Sing wani rokok berarti menang. Karena berarti berani tidak sopan. Gitu. Tapi bisa saja menang saya karena legowo. Tadi pamit saya, Gus saya rokok boleh-boleh. Jadi dia lebih keren karena nggak sopan, saya keren karena jembarati. Berarti setingkat lah kira-kira gitu setingkat. Kalau Gus Hamid karuan pernah Pak ya, nggak perlu sopan sama Gus Dar memang ini kan Pak Aliknya. Saya teruskan ya. Jadi anak-anak alumni Al-Munawwir ini yang mau dimaui apa lanyah Qur'annya, apa tadi dakwah tadi tafakuh. Saya juga nggak paham yang dimaksud Pak Mustaqim itu. Karena apa ya? Ilmu itu ditulis itu sebenarnya berdasar minatnya penulis, bukan berdasar kehendak Allah. Buktinya gini, sebelum ada metodologi penyebaran agama, itu agama sudah jalan. Ditinggal Nabi Wali Songo agama sudah jalan. Penulis gue disertasi dokter enak, harusnya gini. Zaman rong nulis, tulis, wah gue mau wis melaku. Sebetulnya orang nulis itu kan untuk gelar doktoral, untuk kenaikan pangkat. Mana ada kiai-kiai itu menjadi pinter karena tulisan para doktor? Gak ada. Agama ini sudah jalan sama panduan para penulis dokter-dokter itu. Dulu mana ayo mereka dakwah sama panduan tulisannya? Dulu mana? Dulu dakwahnya. Terus itu dianalisis. Terus analisis jadi disertasi. Makanya saya tuh
Jarang diundang orang mau kalau nggak pernah sepuh. Cuma sial saya yang pernah sepuh ternyata banyak. Akhirnya saya itu bikin kaidah agak salah dulu. Saya mau diundang hanya yang pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ya kemarin saya datang di hallnya Ki As'ad, terus datang di hallnya Pak Hamid. Karena mbah saya kandung itu sepupu sama Pak Hamid Pasuruan. Saya buyut-buyut saya itu orang Lasem sama orang Kudus. Sebenarnya kalau saya mau nakalan, itu pakai buyut saya tertua itu, tapi kayaknya enggak lah. Nanti mereka malah ngedu Nabi Adam malah selesai. Karena kalau saya pakai buyut saya yang Mbah Soleh itu, yang gurunya Mbah Soleh Darat itu, nanti sampean pakai Nabi Adam, bisa tuntas saya. Meskipun saya mungkin lewat Kobil atau lewat Habil, nanti cocokkan lagi. Jangan-jangan jenengan yang lewat Kobil, saya Habil. Malah panjang lagi, nggak tahu aktenya juga nggak. Kira-kira delok potongannya, kalau yang alim kayaknya pantasnya lewat Habil. Kalau yang nggak alim ya pantasnya lewat, nggak tahu saya. Campuran ya kombinasi. Tapi begini ya, Quran itu al-mira fil Quran kufrun ya, atau al-jidal fil Quran kufrun. Ya, ada dua riwayat. Memperdebatkan Quran itu kafir. Nah, awal debat itu karena Quran dianalisis. Sehingga karena dianalisis ini sebetulnya yang masuk itu analisisnya apa? Para analis. Bukan hakikatul ilm. Misalnya gini. Para dosen atau para peneliti itu harus pernah jadi wali. 2 menit saja, tidak usah lama-lama. Karena grup wali juga gak terima kalau ini jadi wali lama-lama. Karena ada aturannya. Kalau dalam istilah Syaikhul Qadir Al-Jilani, fasalab tuhalah. Kalau orang wali gak layak, tak gredel katanya gitu. Misalnya begini. Ada kiai yang milih zuhud, cuek terhadap perubahan zaman. Sebetulnya orang analis akan bilang itu cuek. Tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi di dunia wali, orang cuek itu mutawakil ala Allah. Makanya dalam kitab hikam da'id tadbir fama qoma bihi ghairuk la tuqim bihi nafsa. Sudah kamu tidak usah mikir dunia. Ini sudah ada al-mudabbir yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mikir enggak ikut punya kok kamu pikir. Hidayah yang milik Allah, rezeki yang milik Allah, kamu pikir enggak melok duwe kok pikir. Sehingga ketika dianalisis ini orang yang cuek, anti sosial atau tidak punya kesolehan sosial kalau mereka ngamati orang-orang soleh yang tertutup itu. Padahal ini adalah orang yang dekat Allah. Karena sudah makamnya makam apa? Tajrid. Tapi dianalisis. Meninggalkan apa? Sosial. Lah yang pro sosial, misalnya yang dosen, yang ceramah di mana-mana, dianggap peduli sosial. Jangan-jangan peduli nasibnya sendiri. Nah, karena ya ada untungnya gitu. Makanya seperti ini kalau nuruti begitu-begitu itu tidak ada selesainya. Maka kita harus ngomong sesuai hakikatul amr. Bahwa anak abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi kita ini selalu hambanya Allah. Yang menjadi kebanggaan kita adalah mulazamatul fakr, bahwa kita selalu butuh Allah, baik diucapkan maupun tidak. Dan itu ilmunya para wali. Jadi khawatir saya kalau alumni-alumni Al-Munawwir ini menjadi korban analisa-analisa para analis yang belum pernah jadi wali. Itu biasanya metodenya Masya Allah. Misalnya metode hafalan cepat. Indonesia tuh Islamnya moderat. Terus kita cari dari kelompok 73 ini mana yang moderat. Apalagi Islam Nusantara ini kelompok keberapa lagi kan, terus bingung secara referensi. Nggak apa-apa kita jadikan hiburan istilah Islam Nusantara, Islam moderat, Islam ekstremis, Islam jadikan hiburan. Tapi tidak merubah ilmu kita yang mau rusak dari Rasulullah SAW, yaitu bahwa umat ini hanya terbagi 73. Itu ada riwayat mengatakan 72 masalah, yang satu benar. Tapi ada riwayat kebalikannya. 72 itu benar, yang satu salah. Itu di dunia ilmu hadis diperdebatkan kuat mana riwayat itu. Tapi karena kita ini terlalu mengkonsumsi orang yang enggak ahlinya, ya sudah sepihak tadi kita hanya menguatkan riwayat yang 72 masalah, yang satu benar itu. Tapi pertanyaannya, kuat mana dua riwayat itu? Kita yang ahli sunnah itu baca beberapa teks hadis, itu banyak ahli hadis yang mendukung dua-duanya. Nah, padahal logikanya secara ilmu, wal hadis, idza tatarraqahul ihtimal saqata anhul istidlal, ya kalau ihtimalnya banyak ya sudah enggak usah dipakai dalil. Tapi kan kita enggak etis ya, karena guru-guru kita juga pakai dalil itu. Tapi sebetulnya di syarah-syarah itu dijelaskan. Apalagi di kitabnya Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain bin Smith, juga mertuanya Habib Umar Hafid.
Beliau termasuk orang yang setuju 72 itu benar, yang satu yang masalah. Ketika ditanya siapa itu Az-Zanadiqah, orang-orang yang sintik. Yang satu kebalikannya 72 masalah, yang satu benar. Siapa itu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kamu mau neliti secara serius, lafaz-lafaz seperti itu polanya sama. Semua ilmu ada pola seperti itu. Misalnya di Quran ada istilah fiyaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ada istilah lagi ka'alfisanatim mimma ta'udun. Itu kan hitungannya beda jauh. Yang satu 1000 tahun, yang satu hanya 50 khamsina alfasana, 50 ribu tahun. Ngitungnya gimana? Ngitungnya gampang saja kalau kita tidak punya tradisi menganalisis. Ketika Abdullah bin Abbas ditanya, lalu ke alfasanatin maknanya apa? Khamsina alfasana maknanya apa? Ya yaumun aradahu, wah itu hari yang dikehendaki Allah. Kamu tidak perlu tahu. Memangnya kalau kamu tahu terus mau apa? Itu kan memang satu ilmu, karena dulu orang itu nggak perlu istighol bima la ya'nihi, tidak perlu sibuk dengan sesuatu yang nggak perlu tahu. Malah orang dulu itu punya jargon wa inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu jadi bodoh. Misalnya gini, saya tadi kenalan sama Pak Mustaqim, saya tidak akan tanya bapaknya siapa, mbaknya siapa. Karena itu tidak penting bagi saya. Yang penting saya itu nyari ilmu yang menjadikan saya diridani Allah. Sehingga orang dulu itu kalau kenalan itu nggak pernah tanya. Karena dianggap nggak penting. Itu makam sama, kamu tahu 100 tahun itu apa, atau 50 tahun itu apa, 1000 tahun apa, itu tidak penting cara Abdul bin Abbas. Wasal amma yurdika, kamu tanya apa yang menjadi ridhonya Allah Ta'ala. Sehingga ketika orang dulu cuek, mau kenalan kok tidak ditanya bapaknya asalnya mana. Mereka itu apa ya, konsisten dengan konstitusi min husni islamil mar'i tarkuhu malaini. Tapi para analis, wah ini tidak familiar, kenalan kok dingin-dingin saja. Orangnya dingin, pasif. Ini tidak pasif, ini tarku malayak nih. Jadi gak sambung memang calon wali sama calon rektor itu gak sambung. Jadi memang gak sambung, cara berpikirnya beda. Makanya saya mohon ini apa ya? Ya itu tadi saya sudah cocokkan sama Gus Darin. Jadi kalau kamu daftar ya monggo. Nanti saya tidak tahu yang nanti jadi ketua saya Pak Gus Dar tidak tahu saya. Jadi, ya saya teruskan ya tentang sanad ya, karena ini yang ditulis di materi ini sanad. Saya mohon sekali. Sanad itu kamu yakini sebagai fardun min afrodi dzalikal jam'i. Karena sekali kamu punya sanad ahad itu merusak Quran. Karena hadis saja masalah, apalagi Quran. Dan Quran definisinya adalah lafadz sing mangkul ilaina bit tawatur. Ada kata apa? Bit tawatur. Makanya saya itu kalau nulis ya minhum ya. Jadi harus ditambahi minhum. Di antara sahabat yang diambil tadi Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes adalah Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Tapi itu mesti ada yang hilang, Pak. Saya akan hitung saja secara logika ya. Dan ini pasti benar, enggak mungkin benar, tapi pasti benar. Ada ayat sing nazalat fi Abi Bakrin. Tentu Abi Bakar lebih tahu. Kayak masalah hijrah. Jelas la tahzan isqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'an. Ada ayat yang jelas tentang Aisyah kayak hadisul ifki. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarral lakum bal huwa khair. Itu jelas Aisyah lebih tahu. Ada ayat yang turun tentang Umar, yaitu tentang Asra Badrin. Laula kita bumina wa isabaqala masakum fima nadabun terus. Ada ayat yang lebih spesialnya Utsman. Sekarang cara disiplin ilmu harusnya kita talaqi dzalikal lafzi atau talaqi riwayah fi hadisil ifki an Aisyah wa fil hijrah an Abi Bakar. Wa fi riwayatil farqi bainal haqqi wa bainal batil dari Umar. Karena ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin, itu asbab nuzulnya Umar. Ali tentang ayat hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim, itu jelas nazalat fi Ali. Secara disiplin ilmu, kalau kamu ingin disiplin riwayat harusnya sanadnya seperti itu. Makanya kalau Aisyah dibantah tentang hadisul ifki, ayat itu turun tentang saya. Jadi ilmu saya kata Aisyah enggak pernah kalah dengan kamu. Tapi kita tetap saja pakainya. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu masyhur. Enggak terima dia disejajarkan dengan Zaid bin Sabit. Ketika dia tidak termasuk tim lajnah untuk Rasam apa? Utsmani, dan dia enggak mau memang.
Itu Utsman coro sekarang dimaki-maki. Kamu melibatkan Zaid bin Sabit. Yang saat saya sudah bela Nabi, dia masih di rahimnya orang kafir. Kata. Karena Zaid bin Sabit ini junior. Junior sekali, bukan sekedar junior, tapi junior. Terus kata Abdul Nasud, saya ini sadisu sitatin fil Islam. Saya itu masuk Islam ketika orang Islam tinggal baru 6. Disaingi orang yang Islam kemarin. Kata. Enggak mau dia. Dan itu bukan keangkuhan, tapi profesional. Ya tadi harusnya kita mikir kenapa sanad Quran hanya lewat orang-orang yang notabene ansoriyin. Mestinya kan nggak menangi periode surat-surat awal Makkiyah. Maka kita butuh menyebut banyak sebetulnya. Maka saya mohon meskipun tulisannya hanya Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, di hati kamu tetap minhum apa? Di antara sahabat yang kebetulan mudawwan terbukukan itu. Karena ini bahaya kalau dalam ilmu riwayat, karena Quran harus riwayat itu jam'in. Saya beri contoh betapa pentingnya orang-orang yang enggak ahli ilmu. Orang enggak ahli ilmu, tapi barokahnya tawatur. Tawatur itu ya mutawatir. Meskipun harus lewat mungkin takdirnya medsos atau TV atau mubalek atau orang enggak jelas-jelas, enggak apa-apa. Sementing ila darah jadid tawatur. Pernah ada seorang khotib, masyhur itu cerita itu. Saya punya kitab yang dikarang oleh orang alim tapi jenisnya jenis peneliti. Meskipun nanti pas analisisnya saya juga agak setuju. Tapi ya riwayatnya saya setuju. Itu ada orang khotib baca ayat wala tanggihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Dia masih baca wala tanggihul musyrikina hatta yu'minu. Masih baca bi fathita karena depannya bi fathita. Belakangnya juga fathut. Maka maknanya menjadi gini, wala tangkihu lan ojo nikah sira kabeh, karena ini mutaaddi yang ila maf'ulin wahid. Kowe ojo nikah sira kabeh lanang, karena ingkaha atau ya ingkahu. Karena wala tangkihu berarti la tangkiha, la tangkihu. Berarti khitabnya pada jamak mudzakkar salim. Wahai para lelaki muslim, kamu jangan nikahi lelaki musyrik. Wah itu si Arab itu tersiksa. Hebatnya apa? Dawuhnya Allah kalau bakas sekelas itu. Nggak usah dilarang, yang mau minat itu siapa? Karena maknanya jadi wala tangkihu, kalian para orang Islam lelaki jangan menikahi lelaki musyrik. Sing pengen nikahi Donald Trump ya sopo kan gitu. Mbok ndak usah dilarang ya kita ndak akan menikahi. Nah, kebetulan yang pinggirnya khotib ini orang alim. Jare sing alim iku khotibe sing goblok. Asline ayate ra ngono. Ayate gimana? Itu bidomita wala tungkihu. Ketika wala tungkihu maknanya menjadi benar karena wala tungkihu lan ojo nikahno sira para wali, khitabun lil auliya, bukan khitab pada lelaki tapi khitabun lil auliya. Wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh ayyuhal auliya, para wali-wali banatiku mek anak wedok sira kabeh ojo mbok nikahno al musyrikina ing lanangan musyrik. Berarti di sini menjadi pelarangan para wali yang punya anak putri. Wali dilarang menikahkan anak putrinya ke lelaki musyrikah. Jadi itu kamu kalau ngaji itu jangan sembrono, jangan pas kiai ini ngantuk wala tangkifu lolos terus dapat sanad wala tangkifu. Oh, saya pas setor yang enggak ditegur. Enggak ditegur itu kemungkinannya kan dua kiainya enggak pati dengar. Paham ya? Atau kamu ngawurnya pinter sehingga enggak konangan, nyerobot saja. Tapi bagi kita ahlul ilm itu fatal betul. Sehingga orang-orang ahlul ilm itu mesti mengharokati sekian mawadi uzalal istilahnya. Karena bahaya. Jadi ya, saya ulang lagi ya, mestinya bacanya wala tangkihul musyrikati hatta yu'min bi fathita. Itu betul, wala tangkihul lan ojo nikah sira kabeh lanang Islam, ke ojo nikah al musyrikati ing wadon perempuan musyrikah. Tapi kalau yang kedua harus dibaca bidomita wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh para wali aibanatikum maf'ul bih awal dibuang ing anak wedok sira kabeh ojo mbok nikahno al musyrikin. Tapi sekali dibaca wala tangkihu maka kualitas maknanya itu bisa terjadi. Wahai para lelaki mukmin jangan nikahi lelaki musyrik. Makanya si Bidui ini tanya, apa betul itu kalamu? Iya. Masa Allah ngendikan sekacau itu?
Kecewa dia, mas ada ayat Quran yang dipuji-puji Jami'ul Kalim, kemudian kualitasnya seperti itu. Jadi wong alime, yo khotib sing goblok orang-orang ngono. Artinya apa? Ketika Quran dibaca secara salah, entah makhrajnya, entah halafatnya atau harokatnya. Ini Arabi saja tahu. Karena Arabi pun punya adzauqus salim. Karena adzauqus salim tidak didominasi para mukri atau para kiai atau para ahli Quran. Orang yang salimatuz dzauq juga bisa. Sehingga pernah ada seorang khotib juga, ini cerita-cerita kedui. Orang khotib pidato. Khutbah. Fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Lahaqqun itu maknanya terjadi. Itu si Arabi tadi langsung tanya ke khotib. Pak khotib, mang dalladzi akhdhabal jalil hatta al-ja'u ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah terpaksa sumpah? Mana orangnya? Karena kalau dalam tradisi balaghah sumpah itu sudah tersinggung. Misalnya saya punya utang sama Gus Dar ditagih hari ini, hari Selasa. Gus utangnya bayar. Paling saya bilang, nggih Gus sesuk. Ketika sesuk ditagih lagi, nanti Kamis ditagih lagi. Kalau saya mulai tersinggung pasti wawahi. Jadi orang kalau sampai sumpah itu bukti apa? Tersinggung. Karena kalau dalam balaghah disebut kalau mukhatab tu kholiyadzini enggak usah taukid. Tapi kalau mulai mutaroddid agak ragu dikasih taukid. Kalau banget enggak percaya nih dikasih sumpah. Itu mesti terusannya duga. Itu kaidah itu enggak bisa enggak. Karena al-yamin atau al-qasam itu ya dulu alal khotib. Makanya langsung si Arabi tadi tanya, "Man dalladzi akhdhabal jalila hatta al-jawil al-yamin?" Siapa yang bikin Allah tersinggung sampai Allah terpaksa sumpah? Ini dzauqul Arabi, dzauqul Badawi, orang yang sangat betul. Karena Quran mutawatir, mutawatir lafdzun wa dzauqun wa balaghatan wa nahwiyan dan sebagainya. Sehingga sebelum ada Imam Nafi', ini saya cerita khasnya ahli Quran. Karena bapak saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Dulu ketika bapak saya, tadi Mbah Munawir sampai berapa? 98% ya. Yang hafal Quran, era anak tadi. Era anak itu 98%. Ya, dari jenengan tadi. Jadi, dulu bapak saya nasihati saya hafal Quran itu lucu. Nasihatnya gini, Dok. Aku hafal Quran, mbahmu, buyutmu hafal Quran. Yes, ojo kepaten over. Nak kue rapal, itu sebenarnya alasannya anakmu rapal gampang, wong bapak ya rapal. Putu lu gampang meneh, wong bapak mbah ya ora. Maka tak anak wong alim rapal Quran atau orang alim, kriminal pertama yang menjadi sunatan muttaba. Karena itu mau melegalkan anaknya punya alasan kan. Coba kamu alim, terus anak kamu udah alim, terus kamu, cung kue kudu alim ke mbahmu. Lah bapak gimana bapak? Kan pusing. Jadi sebetulnya diri ada alim itu mesti salah ini. Salah depannya ini. Makanya saya itu tak angen-angen bener bapak saya. Bapak saya itu ya akrab sama Gus Najib, sering semaan bareng dulu. Jadi misalnya bapak saya ada hafal Quran, coba mau pede nasihati saya suruh hafal gimana alasannya? Kan gak punya alasan. Jadi cara bapak pokoknya ojo kepaten obor. Ya, kalau orang kuno mana nih ojo kepaten obor. Saya beri sekian contoh. Sebelum Imam Nafi' itu ada, Imam Nafi' itu periode tabi'in. Gila tabi'in, karena Imam Nafi' itu paling senior. Nafi' itu punya guru namanya Ja'far Al-Qari. Setelah itu sudah sahabat. Makanya Imam Mujahid itu disalahkan orang banyak ketika memasukkan Imam Kisai. Sebenarnya Imam Kisai sama Hamzah itu pernah lama nggak ada sebagai qurra sabah. Makanya kata kitab-kitab besar itu, nak ngeritik Ibnu Mujahid musabbus sabah. Dia adalah orang yang menentukan ulama sabah. Itu keliru katanya, kata ulama-ulama lain. Karena sebetulnya yang kisah itu tidak selevel Ja'far Al-Qari, gurunya Imam Nafi'. Ya, gurunya Imam siapa? Nafi'. Makanya terus ulama nambahi qiraatul asyrah, ditambahi Ja'far Al-Qari dan Khalaf dan Hisam. Itu sebetulnya agak salah. Agak salah gini, sebetulnya ya, yang kisah harusnya masuk yang salah sah tambahan, bukan yang Ja'far. Karena kan nggak fair, Nafi' saja yang muridnya termasuk qurra sabah, masa gurunya termasuk salah sah al-mutammimah lil asyraf ya, as-salah al-mutammimah. Kita sebagai orang yang bidangi itu sebenarnya agak protes. Tapi yang terkenal gitu ya sudahlah, ikut saja daripada fitnah. Tapi kita sebagai ahlul ilm sebenarnya tahu duduk perkaranya. Ya tapi ya sudah, itu enggak sampai salah fatal. Sebelum ada Imam Nafi' itu ada pernah, ini meskipun cerita agak enggak valid,
tapi diakui bena ahli ilm. Ada orang datang ke Rasulullah bilang begini, ya Nabi Allah, seorang Nabi, ya Nabi Allah, he wong sing diceritani Allah. Karena naba'a maknanya cerita, isim fa'ilnya nabiun, orang yang dapat cerita dari Allah. Itu kanjeng Nabi guyu seneng. Terus anak Quraisyun jadi Nabi, aku itu wong Quraisy, la yuhammis, orang Quraisy itu enggak suka hamzah. Jadi kalau saya baca ya Nabi Allah. Tapi terus setelah itu ada Imam Nafi'. Setelah periode sahabat, tabi'in ada orang bernama Nafi'. Imam Nafi' itu muridnya Ja'far Al-Qari. Itu dia mengatakan itu mahmusullah. Coba kita kalau baca coba amma yatasaalun coba anin nabail azim. Berarti naba apa? Mahmusullah. Nabi ibadi, nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kaula ingsun anni anal ghafurur rahim. Wa nabbihum al-luifi Ibrahim. Semuanya pakai hamzah. Tapi pas isim fa'il Imam Asim mengfif hamzah menjadi ya. Sehingga beliau baca ya ayyuhan nabiyyu. Imam Nafi' enggak mau, ini mahmusul lam. Sehingga dia baca tetap ya ayyuhan nabiyyu. Andai kan aku ra kadung ditetir melok qiraah masyhur, aku melok Imam Nafi' yakin. Karena menurut saya lebih sorofnya lebih lurus, lebih urut. Andekan saya enggak, tapi takdir saya kan harus Asim, harus Nabiyun, enggak Nabiun. Tapi barokahnya Imam Nafi', akhirnya kita tahu. Andekan tahu-tahu ada iya, ini cara Pak Mukhtarom Busro, mesti dikira nakis yain. Karena naba yang nubuwan atau haza yahzu huzuan. Padahal enggak dari haza yahza hus. Nah ketika jadi hus'an ini hamzah ditakhfif jadi wawu huzuan. Maka dikira asapah huzuan, hus'an, huzu'ah. Sama kafa yakfa'u kuf'an. Tapi Imam Asim bacanya kufuan. Itu kan lu ini mahmus kok diganti. Wah. Nah kamu enggak tahu anehnya. Karena enggak nekuni itu. Mengapa lawe sangel mikir kok barang itu. Nah sementing mlayu semaan wis ribet. Nah kita ini kadang kriminal baru. Maksudnya asal lari semaan wis ora tau mikir. Kita yang nekuni tafsir pusing. Pusingnya kufuan. Ini wawunya itu karena bawaan nakis. Apa bawaan mukhaffaf minal hamzah? Karena hamzah itu saqilah. Jika dalam ulumul Quran yang diantaranya menganalisis itu disebut wal Quraisy la yuhammis wat tamimi yuhammis. Memang orang Quraisy itu anti hamzah. Orang Quraisy itu gak suka hamzah. Ali, Sayyidina Ali ini orang Quraisy. Kita tahu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu jelas orang Quraisy. Sehingga dia anti hamzah juga. Makanya Ali kalau baca ya kayak kanjeng Nabi ya ayyuhan nabiyyu. Tapi Bani Tamim enggak suka. Enggak suka seperti itu, sukanya yang asli. Ya ayyuhan nabiyyu. Nah, Imam Nafi' itu termasuk marganya atau ikut secara panutan, ikut orang Bani Tamim. Makanya ketika Quran itu turun bi harfin wahid, itu Nabi susahnya minta ampun. Sampai as'alullaha mu'afata, saya minta ampun ya Allah. Zidni, saya harus ditambah. Dalam riwayat, falam azal astaziduhu. Dan Nabi jelas-jelas mengatakan, inna ummati la tutiku dzalik. Kalau hanya pakai satu lughat umatku enggak mampu. Karena kalau Banu Tamim itu disuruh mentakhfif enggak bisa. Dia enggak bisa baca ya ayyuhan nabiyyu. Bisanya ya ayyuhan nabiyyu. Ini biar calon rektor pusing. Kalau nganalisis sosial tuh gampang, lembaga polling bisa. Lembaga polling itu apa? Bisa. Penggawaannya kan gawe pola. Oh, pola kecenderungan orang gini-gini itu. Nah ini kecenderungan santri di polling juga. Ya saya ulang lagi ya. Tapi barokahnya qiraatun Nafi'. Yang saya ulang lagi sebetulnya Imam Nafi' itu tidak mubtagir, tidak yang pertama melakukan itu. Orang-orang Arabi Bani Tamim itu ya dulu kalau manggil Nabi ya Nabi Allah, bukan ya Nabi Allah tapi apa? Ya Nabi Allah. Maknanya luwih jelas. He wong sing tok cerita sangka Allah. Buktinya lihat di fi'il amarnya. Nabi ibadi. Coba. Nabi nyeritakno sira ibadi. Berarti maksud kalau dimaknani pakai khitab, Nabi nyeritakno sira ya Nabi he wong sing tak dadekno. He wong sing tok ceri. Semuanya mahmus hamzah, mahmus lam.
Tapi orang Quraisy gak mau. Sehingga orang Quraisy, lah lucunya itu memang ya lucu entah keramat enggak tahu. Gurunya Imam Nafi', Ja'far itu, kalau untuk fi'il itu malah dia setuju ditakhfif. Makanya banyak qiraah innama yu'minu jadi apa? Yu'minu. Nah, jadi Imam Asim disalahno tidak bisa. Jadi dari Imam Asim kira-kira gini, wong aku fi'ile wis tak hamzah, mosok isim fa'ile hamzah pisan kan gitu. Lah sing Imam Ja'far lucu, isim fa'ile di hamzah, no fi'ilnya ndak. Jadi nak baca ya yuminu muminun. Nah sorof itu ya ada sisi agak ngawur. Ini cepat Tarom Busro mesti gak terima. Sorof itu ada ngawurnya Pak Tar. Tapi ya sudah kita terima. Ngawur dengan tanda kutip. Misalnya jangan kalau nasrib kan amana yu'minu imanan. Coba kalau Anda jadi fi'il mudhari'. Kenapa saya tidak diiklal sendiri? Amana asluhu amana ala wazni af'ala. Ubdilat ala hamzatus saniyatu alifan. Mergo istima'ihima fi kalimatin wahidah fasara mana? Imanan. Asluhu imanan ala wazni if'alan. Ubdilat al hamzatus saniyatu ya'an mergo liwuku'iha ba'da kasratin fasara imanan. Coba kalau kamu jadi yu'minu. Cuma ilmu ini gak syarat jadi rektor aman, Pak Mustaqim, gak apa-apa. Syarat jadi rektor gak harus jelimet seperti ini. Tapi syarat jadi wali lah itu. Kalau syarat jadi wali itu harus. Malah terusannya butuh wayang barang. Tadi saya cocokkan sama Gus Dar. Gus Kiai sing wayah itu kok keramat-keramat. Mbak Munawir istrinya banyak ya keramat. Mbak Kusairi Pasuruan itu Jember wayah ya. Jangan-jangan syaratnya keramat tuh. itu apa ya? Itu analisis sepihak sama saya. Cocokkan sama saya. Tapi itu enggak harus dibenarkan. Ya sudah ini cerita aja Gus. Coba kalau Anda jadi ahli sorof, Anda kan mungkin enggak ahli sorof. Kita yang ahli sorof sama Mak Tarom, itu mesti tersiksa. Mungkin saya bilang mungkin. Kalau Anda ahli betul ya silakan nanti ngatur. Saya ahli Gus, enggak apa-apa. Amanah di'elal, yu'minu tidak. Imanan di'elal lagi. Mukminun tidak. Maka Imam Asim karena dia itu punya guru yang dari Quraisy yang tidak Quraisy. Imam Asim itu ngepel. Lho sama karo rasane dadi kulon nate salat hajat khusus ape protes Imam Asim. Tapi kesampean kula nate ngipi. Mergo yo jenengan wasine iku nuruti ilmu napa nuruti riwayat tapi tak takoki. Dan itu memang saya rencana kalau ketemu beliau di Mahsyar. Pertama ketemu saya itu protes itu. Asim gitu kan. Jenengan itu percaya ilmu apa percaya riwayat. Karena beliau itu beberapa kali ngebar, ini saya beri contoh. Ya, amanah di'elal, yu'minu tidak, kan tetap hamzah. Imanan di'elal, mukminun tidak. Sekarang isim fi'il amarnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni fis samawati tuni. Karena dia tahu ata yu'ti itaan. Fahuwa mu'tin wadha kamu'tan. Terus iti apa iti? Imam Asim ngeper 2 kali. Dia tahu. Orang Quraisy pasti gak suka Hamzah. Maka bacanya iti. Orang Bani Tamim mesti sukanya Hamzah. Iti. Daripada atau penggindu. Jadi makanya ini mau saya tanya. Jenengan itu wedi guru. Karena dia punya guru 2. Turunan Bani Quraisy sama Bani Tamim. Akhirnya dia baca fis samawati tuni fis samawat itu nih. Nah murid-murid itu karena nggak paham, oh ini rokno. Tapi sebetulnya itu permainan sorof kelas tinggi. Meskipun sorof sekarang ya ono kacone juga. Dulu Mbak Maksum Ali ketika ngarang sorof, mantunya Mbak Hasyim Asy'ari namanya Mbak Maksum Ali. Jadi 2 ahli sorof tuh Maksum Ali sama Mbak Ali Maksum. Mbak Maksum Ali kemarin digocok sama temannya kan. Fa'ala yafulu fa'lan contohnya nasoro yang suruh. Nasron, barang fa'ala yafilu fa'lan contohnya dorba yadribu dorba. Kang kok cepet temen, bar nulung mentung kan. Fa'ala yafulu itu contohnya nulung, barang fa'ala yafilu kok wis mentung. Jabe Mbah Maksum, dunya Kang. Kecepetan, maksudnya masuk bar nulung kok terus. Tadi, karena kadang orang yang ditulung ya harus dipentung. Saya beri contoh. Jadi kelihatan Imam Asim itu nyuwun sewu juga tidak konsisten. Imam lain juga tidak konsisten. Tapi tadi semua itu barokatul ilm.
juga barokatul riwayah. Kamu jangan hanya bilang tuh barokatul riwayah, juga barokatul ilm. Coba sekarang tak bedai. Allahu yastahzi'u. Fi'ilnya dipakaikan hamzah. Qiraah lain mesti jadinya yastahzi. Jadi seputar qiraah pasti masalahnya itu hamzah. Nah sekarang misalnya ada hamzah, jejer hamzah, pilihannya apa? Mesti pilihannya sama. Aha jamiyun, a jamiyun, pilihannya mesti tashil, aha jamiyun, ditahqiqil hamzaten, a jamiyun. Lho cara wong nahwu ya seneng yang tahqiqil hamzaten karena hamzah pertama itu istifham, hamzah kedua balungan kali, harusnya bacanya ya a jamiyun. Tapi ini dua hamzah jejer, normalnya diidghamkan a jamiyun. Sehingga sebetulnya bisa kira asapa itu ya tidak keren-keren amat, ya normal-normal saja sebenarnya. Tapi wes doku mau luhur koyo wow. Sebetulnya biasa, tidak usah bangga biasa. Tapi ya tentu harus syukur ya daripada yang nggak bisa. Tapi sebetulnya itu normal semua, secara analisis itu normal semua. Makanya Imam Asim kalau ketemu saya nanti di masa mesti tanya, jenengan baca 2 kali itu wedi guru karena punya guru 2 turunan Bani Tamim sama Bani Quraisy. Tapi secara nahwu itu memang nahwu dan sorof itu memang semuanya tidak konsisten. Nah kita yang neliti itu, saya itu neliti Rasul Utsmani, neliti itu terus akhirnya sudah Gusti ini ilmu saya sudah cukup sampai sini. Pokoknya kalau sholat kepengen ketemu Mas. Ya beliau akhirnya ya kira-kira jawabnya seperti itu. Ya anut guru, ya anut ilmu, soalnya tepat-tepatan deh. Dan Imam Asim ya diprotes beberapa muridnya. Imam Hafiz itu pernah protes sama beliau. Dia habis ngaji ketemu sama Syu'bah. Kita tahu kan muridnya Imam Asim itu 2, Hafiz dan Syu'bah. Yang terkenal maksudnya. Sejarahnya nulis yang terkenal itu ya agak nakal sejarah. Itu muridnya ya banyak. Sama seperti Mbah Munawir ditulis sama Mbah Arwani. Hanya 3 yang biasanya ditulis. Terkenalnya Mbah Munawir yang ditulis kan hanya 3. Di antaranya Mbah Sa'ake. Dan murid Radadi itu Sa'ake. Ditulis. Sembrono. Ya nggak mungkin. Orang sekali berasim muridnya hanya Syu'bah sama Hafiz. Mungkin enggak? Oh, tidak mungkin. Imam Hafiz alim ngono mesti kancane akeh, tahu dibully, tahu macam-macam. Gak mungkin wong sikit santri loro kok alim gak mungkin kan gak ono sing bully. Kan gak ada gesekan maksud saya secara. Hafiz itu pernah ngaji, ngaji sitok-sitok, mulai dulu ngaji Quran yang satu-satu. Habis itu pulang gelalah bareng. Sing sitok maca. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Ora mau diwacana du'fin. Ora entuk kono. Terus ora falafat. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Dari Imam Syu'bah. Dari Hafiz, orang mau baca aku kufuan, yakin kufuan. Pakai wawu. Orang pas baca aku kuf'an, nganggu hamzah. Sesuai, sebenarnya kok. Imam Syu'bah itu lebih sopan, gak berani tanya. Imam Syu'bah, ono sing nekat. Daripada gak jauh takut. Ya Syekh gitu. Saya tadi cocokkan sama Hafiz, ternyata kok warane beda. Itu jenengan gimana jadi guru yang benar loh, maksudnya. Iya gitu. Masyhur terus beliau menjawab Aqra'tu ya Syu'bah alama aqra'ani Zirrun bin Hubais an Abdillah bin Mas'ud. Wa aqra'tu ya Hafiz alama aqra'ani Abdurrahman As-Sulami alama aqra'ahu Ali bin Abi Thalib. Jadi sebetulnya sanad 2 itu enggak bisa digabung. Justru kalau kamu nyebut Abdul bin Mas'ud itu jalur Zirrun bin Hubais yang terus asing. Itu bacanya seperti itu, kuf'an atau kufu'an bil hamzah. Yang jalurnya Asim apa? Kufu'an. Nah, akhirnya huzuan ya jadi korban karena sama. Haza, coba yang maknanya ngenyek itu haza nakis apa haza mahmus? Haza mahmus. Istiza kan pakai hamzah. Tapi di masdarnya huzuan. Tapi kalau kamu ngaji sorof sama Pak Tarom, haza ayahza'u. Huzan, datang ke pemotong. Selonong dari huzuan. Tapi kalau kamu ngaji Quran, huzuan. Tapi kalau ngaji sorok, nah sekarang is'al juga sama. Nah ini saya yakin alumni ini pasti senang. Karena jarang guru menerangkan itu. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Bagaimana itu ada. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Coba sekarang masalah terjadi di Sa'ala. Sa'ala yas'alu soalan. Terus pokoknya bahwa sa'ilun wadha kamas'ulun. Kamu milih fi'il amar mana? Sal apa is'al? Sal apa is'al? Is'al apa sal? Ayo ngaco.
Partai-partai nana yuk. 01. Coba 01 milih apa? Enggak jauh. Isal 02. Sal. Dua-duanya Imam Asim juga agak konsisten. Ada beberapa yang dia jelas baca sal. Sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Ya, sal kan? Sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Tapi was'alhum was'alil Korea. Tapi Ibnu Katsir baca apa? Was'alhum. Ibnu Katsir semuanya dibaca sal. Was'alhum dibaca apa? Was'alhum. Was'alil Korea. Was'alil Korea. Jadi kita baca was'al. Tapi Imam Asim kalau ditanya, kamu bacanya gitu, padahal di juz 2 jelas sal Bani Israel. Juz 2 itu yang sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Karena fi'il amar memang kadang orang Arab bilang is'al, kadang bilang sal. Nah, coba kalau kamu jadi saya, posingnya bukan main. Untuk daftar wali itu posingnya bukan main. Harus melalui. Karena saya tidak ingin jadi wali lewat jalur sabar, ingin jalur alim, itu memang agak berat. Jadi wali itu ya, fakir sabar ya wali. Dan itu ya berat juga, fakir itu kan ya berat. Bujung ngamuk, tonggo ora percaya, itu kan ya berat juga. Tapi saya tidak ingin lewat jalur itu, repot. Diutang tonggo, ditagih, repot. Kedua jalur bojo judes, itu ya repot lagi. Kan dulu ada wali, bojone judes jadi wali. Bareng bojone apian, nggak jadi wali. Masyhur itu di Ubud dulu Jen, ada orang wali. Dia ke hutan, temannya datang. Mana suami kamu? Wah, nyari kayu di hutan. Memang tidak punya pekerjaan lain. Semoga dimakan macan. Orang suami nggak jelas. Mulai dulu profesinya hanya cari kayu. Datang itu kayunya seonggok itu di bawah harimau. Keramat deh. Suatu saat cerai. Terus temannya tadi datang. Di mana suami kamu? Nyari kayu di hutan. Doain selamat, kasihan. Mulai dulu pulang dipikul. Terus ditanya, loh kenapa kamu sekarang kamu pikul tidak pakai harimau? Semenjak istri saya Solikah saya ada wali. Itu juga pilihan ya. Jadi pilihan kedua itu, ini kamu ingin daftar mana? Fakir sabar, fakir sudah fakir, istrinya judes itu juga. Terus ketiga itu jalur alim. Atau bisa saja alim itu jalur pertama. Tapi kan ya harus ngerti sorot, nahwu, i'lal. Saya sampai sekarang masih belajar i'lal. Sampai sekarang. Ya gak kebayang kan? Sekarang teruskan lagi. Sa'ala yas'alu soalan. Fi'il amarnya milik is'al apa sal? Dipakai semua. Buktinya juz 2 langsung sal. Tapi kalau ada wawu atau fa, Imam Asim bacanya fas'al. Fas'al bani, fas'alhum, wasalhum. Tapi Imam Ibnu Katsir tetap baca apa? Fasaluhum. Siapa yang pernah belajar sapa? Ibnu Katsir baca apa? Fasaluhum. Yang kita baca fasaluhum dibaca apa? Fasaluhum. Yang wasaluhum dibaca apa? Wasalhum. Wasalil Korea dibaca wasalil Korea. Nah, itu akhirnya punya efek di sistem Rasm Utsmani. Rasm Utsmani meskipun kita ala qiraati Asim, itu nulisnya tetap wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya berapa kalimat? Yang wasal itu wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya 3. Wawu, sin, lam. Enggak boleh dalam Rasm Utsmani kamu nulis wawu, alif, sin, alif ngadeg mau diul hamzah, baru lam. Karena kalau seperti itu bacanya harus wasal, gelem-gelem. Jadi kalau Ibnu Katsir ketemu orang nulis wasal begitu dia ngamuk. Aku agak duwe peluang. Lah ya kalau ditulis pakai wawu, alif, sin, alif maudhi al hamzah, terus lam. Berarti hurufnya berapa? 5. Mau tidak mau harus dibaca apa? Wasal. Makanya Rasm Utsmani itu harus ditulis tanpa alif maudhiul hamzah supaya Imam Ibnu Katsir punya peluang baca wasal. Nah itu pentingnya menetapkan Rasm Utsmani biar qiraah lain punya peluang. Dan itu ada disiplinnya juga. Tapi kan kita sudah kadung ikut partai tadi. Wasal. Ya sudah seperti itu. Ada lagi menyangkut mudhoaf. Kalau kamu nasrib coba. Mau ngetes Pak Taro mungkin ikut dites gak pantas. Madda ya mudhu apa coba? Maddan wa ma maddan bahwa madun wada kamam
Kamu partainya umdud apa muda? Oh ini umdud ini. Umdud coba ngaco yang umdud berapa? Umdud apa muda? Muda apa umdud? Ya keliru semua. Atau benar semua. Karena Quran pakai dua-duanya. Kan masyhur tuh. Wa fuqaha tsumud wa munfisa kan di kaunihi bimud madir fitaran nahu halal tu mahal fi jasmin wa shibhil jasmi takhirun kufi. Quran pernah pakai dua-duanya. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda. Berarti pakai partai idgham, mayyartadda. Tapi ada ayat wa mayyartadid. Artinya Quran dia pernah pakai idgham, dia pernah pakai tidak idgham. Wa may yushaqillaha. Berarti idgham. Ada yang yushaqik berhubung iltiqa sakinan. Yushaqikir rasul dan seterusnya. Berarti pernah Quran pakai apa? Faktul idgham yushaqik pernah pakai idgham yushaqik. Sama ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda. Pakai apa? Idgham. Tapi ada ayat wa may yartadid. Nah, kita sebagai peneliti itu baca itu ya Allah. Makanya Imam Sibawi itu pernah baca Quran itu sujud berkali-kali. Ya Allah, betapa hebatnya Engkau. Semua lughat yang terjadi di Arab pernah dipraktekkan di kitab jenengan. Sama kan gak tahu sujud perkara ngono, karena beda nih. Malah kadang yartada be yartadid maknane beda. Padahal itu mau itu mbek fakul itu. Jadi ilmu makanya ini ngaji karena saya taat sama Gus Najib. Sebenarnya saya enggak punya keinginan ngalimkan jenengan, enggak boleh alim dalam sesaat. Masa ngaji setengah jam alim enggak mungkin. Tapi ya cukup lah lucu-lucunan cukup lucu-lucunan. Dunia ula ibun walahun maksudnya dunia. Sama ada usah tersinggung dunia ula ibun. Nanti Gus Pak itu gimana ngaji dianggap lucu benar. Baca Quran itu lama saya. Quran itu mengistilahkan dunia inamal hayatud dunya la ibun. Ya sudah relax saja. Sehingga saya bilang lagi, tapa mutawatirnya Quran. Buktinya sebelum ada Imam Nafi, sudah ada orang Arabi yang ngomong ya Nabi Allah. Dan itu mengenakkan kita. Akhirnya kita tahu. Walam yakullahu kufuwan ahad. Maknahu kufan ahad. Meskipun lafadznya pakai wawu. Karena kita tahu wawu itu hasil takhfif dari hamzah. Paham ya? Kita kalau ngaji bab nikah. Nikah itu sebaiknya pakai yang kufu. Kafaah. Pakai apa? Hamzah. Maka terjadi perdebatan ulama. Pertanyaannya gini, lalu ketika ada wawu itu suratun lil hamzah apa ainul wawi? Saya ulang lagi ya. Kalau ada wawu itu suratun lil hamzah, gambaran hamzah, apa memang itu wawu? Imam Asim milih, ya memang itu wawu. Tapi Imam Asim juga agak konsisten. Di bab dhammah dia nganggap itu wawu, di bab kasroh tetap hamzah. Ketika ulama lain di bab kasroh nganggap, ya. Nah, jajal, tak beri contoh. Imam Asim baca walam yakullahu kufuwan. Tapi kalau biliko irobbihim pakai apa? Hamzah. Padahal tulisannya ya. Maka pertanyaannya, ya di situ itu apakah hamzah? Apakah memang ya? Maka kalau kita ngaji nahwu itu jaa umruun suratul wawi, ra'aitu imro'an suratul alif, marartu bimri'in suratul ya. Itu ngaji gitu. Jadi lagi-lagi daftar wali lewat jalur alim itu ya susah. Karena harus melajari itu semua. Saya tidak ingin jadi wali lewat jalur fakir, sabar, jutang, bangor, reso nyaur itu ya roro. Dia mau bucu ya loro, enak dia. Jadi wong alim sinau ya loro. Maka berbahagialah orang yang enggak daftar wali karena enggak repot. Cukup jadi penggemar harus aman, no? Karena nanti jadi wali itu harus kecewa, no? Karena misalnya jadi wali, Syabul Qadir Jalani masuk surga. Ternyata pengumuman kedua dan para penggemarnya. Artinya segampang itu Allah. Yang jadi padahal Syabul Qadir itu tirakatnya puluhan tahun. Harusnya kan beliau masuk surga. Sudah itu pantas. Ternyata pengumuman kedua dan para itu andai kan beliau oleh kasut piye tuh. Aku tirakat tenan disaingi. Makanya saya juga harus siap kecewa nanti misalnya. Karena tadi sesuai masuk surga misalnya. Kan perjuangan saya luar biasa. Sinau Rasam Utsmani, sinau Kiro Asab, macam ada. Jebule pengumuman kedua dan para yang hanya lewat YouTube gak jelas-jelas. Tapi ya sudah lah, Allah itu baik ya sudah. Jadi
Ya tapi Abdul Qadir ya tentu tidak kecewa. Maksudnya ya, beliau orang soleh mesti tidak kecewa. Cuma yo segitunya. Baiknya Allah cek segitunya. Akhirnya ternyata segampang itu pengumuman gelombang kedua. Ya saking rahmatnya Allah itu ya sudah itu. Ya saya mohon alumni-alumni sini itu mempelajari juga terutama yang ahli lah supaya kita ini tahu kenapa Imam Asim baca 2 kali. Jangan kalau ditanya pokoknya kok guru ngono ya pancen kok guru gitu. Jadi karena Imam Asim itu bias. Bias itu ya mau tidak mau karena i'ti mau tidak mau kan ini ada kasroh sebelum hamzah. Normalnya diganti apa? Iya iti. Buktinya apa? Ata yukti ita ana wa ita izzakat. Aslinya apa? Ita izzakat. Jadi konsisten. Tapi justru itu menjadi kelihatan alimnya. Memang nggak perlu konsisten. Orang Arab sendiri nggak konsisten. Makanya kalau Imam Asim ditanya, kenapa jenengan nggak konsisten? Wong riwayatnya memang nggak konsisten karena Bani Tamim baca bil hamzah, orang Quraisy nggak suka hamzah. Makanya masyhur wa Quraisyun yuham awalam yuhammis wa Banu Tamimin yuhammis. Sama kalau baca itqan atau baca tahbir itu kaidahnya gitu. Bani Tamim suka hamzah, orang Quraisy nggak suka. Makanya Nabi tadi gejolkannya gitu ya Nabi Allah jawab Nabi guyu-guyu anak Quraisyun aku itu wong Quraisy jadi aku baca ya Nabi ya Allah terus orang Tamim guyu-guyu terus ya itu terus jadi termasuk jadi kiro asap lah orang yang membiasakan hamzah ya enggak bisa pakai ya yang biasa pakai ya takhfif atau wawu takhfif ya enggak kulino pakai apa hamzah jadi ini apa bagian dari apa ya diskusi saya mohon nanti jangan banyak tanya, ini enggak acara kampus ini. Kiai kok ditakok. Saya itu sebenarnya paling enggak suka acara seminar tanya, karena orang tanya itu 2. Satu orang yang enggak peduli. Wes ngerti nah ilmunya itu tidak terjawab lewat pertanyaannya, tetap aja tanya. Karena enggak tahu itu satu bawaan bodoh, 2 bawaan berengkel. Lah, kalau bodoh itu barang aib, itu harus ditutupi, enggak boleh diketok-ketok guys. Kedua itu berengkel banget. Berengkel itu butuhnya kok aneh. Terus ketiga, kepengen darahnya pinter, mergo takoknya kritis. Terus anak darahnya pinter tanpa takok. Tapi karena itu adat di acara-acara seperti ini, ya, mungkin nanti ada 1-2 aja, maksimal 2. Tapi jangan tanya yang 3 jenis itu. Latas alu an asya intu bedalakum tasukum. Allah sudah, kamu jangan tanya sesuatu yang kalau kelihatan malah kamu kelihatan bodoh. Misalnya tanya sesuatu yang dohir, mesti nanti Gus Hamid guyu Gus Darbi. Ngono kok ditakon, sini santri kerap ya kan mesti gitu. Lah nek takokan wangel jlimet, mesti takokanku. Kalemku kok paham apa ora paham? Misalnya sampean takok, Gus Kufuwan itu mahmus apa nakis? Itu mesti wis ketok pinter ya. Ya jawaban saya ya mahmus, cuma sekarang ditakhfif jadi abu. Sehingga ala suratin nakis akan-akan nakis, tapi hakikatnya tetap. Nah, tanya paling buruk itu tanyanya muta'anid. Itu yang Nabi gak suka. Makanya innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Dulu ulama-ulama orang-orang dulu rusak itu karena banyak. Jadi ini bukan neror jenengan enggak, supaya punya aturan gitu. Bukan neror betulan memang ya, supaya kamu punya aturan. Jadi ini terserah, tapi yang jelas itu materi dari saya itu cukup harusnya menjadi inspirasi. Saya nggak pernah menerangkan Quran sedetail ini karena ini menghormati Bang Munawir, menghormati Kiai Abdul Qadir, Gus Najib, ini ada Gus Samit, Gus Dar semua, ada ahli sorop Pak Tarom. Jadi sorop sendiri itu ya sudah partai-partainan. Coba harusnya kalau ngarang sorop begini Pak Tarom, madda ya muddu maddan wa mamaddan fa wa madun wa da kamam tudun mudda terus baleni lagi madda ya muddu umdud lah. Harus 2 kali, kalau enggak kan kubu-kubunan. Wong bisa 2 kok kenapa harus milih 1? Ya kan? Di Quran fal yamdud kan? Harusnya kan bisa fal yamudda. Fal yamdud bisa babin ilas sama wa in kana kaburu alaika iraduhum fa inistata ta'antab taghiyana faqan fil ardi. Terus itu fal yamdud bisa benar sama terus sumal yaqta fal yamdud hal dibana kaituhu maya itu yang kan ada ayat fal yamdud itu juz berapa itu 17 atau berapa itu. Itu kan fal yamdud. Harusnya juga bisa fal yamudda yang masyhur yang dipakai Quran jelas ada yusyaqillah, ada yusyaqi, ada mayyartadda, ada wa may yartadid. Karena tadi benar alfiyah. Nahu halal tu ma halal tahu wa fi jazmin wa shibhil jazmi takhirun kufi. Jadi kalau ada
mudhoaf yang posisinya jazm, baik jazm karena jazim ada lamnya atau jazm yang karena fi'il amar, itu boleh milih. Takhirun itu boleh milih. Boleh umdud, boleh mudda, boleh firra, boleh ifrir. Paham ya? Berarti boleh mudda, boleh umdud. Boleh fal yartadda, boleh fal yartadid. Boleh mayyartadda, boleh mayyartadid. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah, ya Musa, jangan kamu jotos. Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Barah itu bisa bikin saya tertawa, kata Allah. Karena lucunya tadi, kalau mereka tidak dapat hujan karena maksiat mereka, jenengan kan Tuhan, la tadurruka maksiatuhum. Maksiat mereka kan nggak ngefek ke engkau. Kalau engkau pertimbangan itu gimana? Wong jenengan tetap Tuhan meskipun mereka maksiat. Dan kerajaan jenengan tidak terganggu maksiat mereka. Ampun hujan mawon, hujan langsung. Maksud kula, sampean kan ra bakat khusyuk terus wiridan kan gak bakat. Dia anut kula, maksudnya iku sementing ku hubungan mek pangeran ku sing nyaman, sing asik, sing pokoke enak lah, sing enak sing. Dadi kula nu anggere ndonga tenanan mesti ra sida. Mergo wedi isin. Inni astaqi minallah. Aku njaluk kancaku akrab ora tau tenanan, mergo yakin mesti kasih. Njaluk wong tuaku ora tau tenanan, mergo yakin mesti jaluk pangeran kok tuwenanan terus. Nah itu yang dimaksud innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu juga gak suka kalau orang cara berdoa itu berlebihan, karena ini seakan-akan gimana gitu. Makanya dulu sahabat ketika doa banter-banter innakum latatuna asamma wa la ghaiban ngene inna matatuna sami'am basir. Jadi madzhab kados kula yo ono. Kadose nggih bener. Wong pergi kalau jajal bolak-balik kalau ndonga ora tenanan nggih mati. Kalau nu kepengen ziarah tentang Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam, kepengen itu sederenge Jumatan gitu. Apa donga mosok barang apik kok tak dongani barang. Orang donga kok sawangane sombong. Nah bapak kula kan hafal Quran, keluarga Quran. Terus saya baca surat Ibrahim. Itu tidak sampai sekian jam untuk info bahwa ada travel yang bisa ke sana. Pak walhasil terus muyasar kula saged. Kok penak hubungan dengan pangeran rapati tenanane semanti terus kudu karena tadi dulu cerita-cerita wali-wali dulu itu ya hubungannya dengan Allah itu asik, karena hubungan itu apa, mahabbah itu cinta itu mesti nopo asik. Ya saya ulang lagi, cinta itu mesti nopo asik. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu. Jadi cinta itu harus mahabbah, harus zina itu pepais. Di mana-mana pepais itu ya asik. Hubungan sama Allah kok. Kalau nggak gini nggak mustajab, kalau nggak gini nggak mustajab. Yang model gitu itu yang nggak mustajab. Bon kalau waca niki hadis Bukhari kersane tahqiq tentang madzhab Syadziliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hadirin Gus Wafi kalau sukani kopian donga Sayyidul Istighfar kula waca mau langsung dongane nggih. Sayyidul Istighfari utawi tuane utawa pokoke utawa intine istighfar iku antakula yen to ngucap sira to yakini sapa sira Allahumma anta rabbi. Allahumma dawa anta te panjenenganku rabbi iku zat sing ngurusi ingsun. Jadi Rabbun itu ulama mengatakan dari madatul kalimah Rabban al-qauma aisasahum bakana faqahu. Kemudian terus menjadi tradisi ulama Robba itu dianggap kayak robba yurobi tarbiyatan, dianggap kayak tarbiyah. Sebetulnya robba itu binanya mudhoaf, robban al-qauma atau robba al-qauma. Kalau di mujad itu robban al-qauma esasahum bakana fokohum. Orang yang selalu ngurus orang lain dan posisinya itu di atasnya, itu disebut apa? Robbun. La ilaha illa anta kholakta damel panjenengan ni ingsun. Wa ana ingsun abduka kawula panjenengan. Wa ana ingsun ala ahdika ing atase perjanjian mbek jenengan wa wa'dika lan ing atase janjine jenengan. Mastata'tu selagine mampu sapa ingsun. A'udzu nyuwun bawreksa ingsun bika kelan panjenengan min syarima saking ele-ele perkara sonaktu kang lampahi sapa ingsun ing mak. Lah niki penting ya a'udzubillah.
Saya itu berkali-kali berpikir gini, Habib Muhammad. Orang lain mau menjatuhkan Anda itu lewat menfitnah, lewat medsos atau menfitnah atau mencibir. Itu nunggu diterima orang lain. Tapi kalau kita menjatuhkan diri kita sendiri, kowe udono langsung dianggap rawaras. Orang lain mau bunuh Anda, nunggu nyantet, nunggu bacok ini. Tapi kalau kamu sendiri yang jelek, bunuh diri, selesai. Artinya begini, Nabi itu mengajarkan kita, potensi terjelek kita dengan kita sendiri adalah perilaku kita sendiri. Makanya yang perlu a'udzubika min syarri ma sona. Kamu bersuami istri, orang lain mau menceraikan tuh harus gosip, harus mesnah gini-gini. Tapi sekali Anda sendiri yang salah, selesai. Lho gitu, kamu tokoh kayak apa terus udah ngarepe dalan selesai. Jadi yang potensi menghancurkan kita pertama adalah perilaku kita sendiri. A'udzubika min syarri ma. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita, hubungan kita dengan Allah adalah beristiadah supaya kita terjaga dari jelek kita sendiri. Karena kalau Anda istiadah dari jelek orang lain, berarti Anda sudah nuduh orang lain dan menganggap potensi orang lain itu menghancurkan Anda. Itu sudah bagian dari suud. Maka yang dibahas di sini adalah a'udzubika min syarri ma sona'tu. Jadi itu sudah takdib, pelajaran adab dari Rasulullah SAW. Nah, yang saya senang kenapa ini saya bawa, saya dukung Thariqah Sadiliyah. Ketika istighfar pun kita harus tetap matur ning Allah. Abu balik ingsun naka maring panjenengan Gusti, kula wangsul bi ni'matika kelawan nikmate panjenengan, nikmat alaiya ing atase ingsun. Apapun salah kita ini membawa nikmat besar. Misalnya kita salah, kita dosa. Kamu dosa sama siapa? Sama Robban Kariman, sama Tuhan yang mulia, sama Tuhan yang sayang. Kamu menyalahi syariatnya siapa? Syariatnya Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad siapa? Bil mu'minina raufur rahim. Tetap kita ini dilingkupi nikmat. Maka dulu Habib Muhammad ada wali berdoa di depan raudhah, itu agak maksa Tuhan, koyok neror pangeran. Tapi akhirnya ya mandi. Tapi nggak bisa kamu tiru ya, karena kopian itu nggak mandi. Kalau kopian yang asli yang mandi. Ya Allah, saya ini di depan kekasihmu Rasulullah Muhammad SAW. In ja'altani sholihan, kalau engkau bikin saya soleh, surah habibu, yang seneng tuh kekasihmu. Kalau engkau bikin saya fasik, yang suka itu musuhmu setan. Monggo jenengan kepengen nang sinten gitu. Ini udah ijazah loh, cerita loh ya. Ya Allah, saya ini di depan kekasihmu. Kalau engkau ingin kalau engkau menjadikan saya soleh, berarti menyenangkan kekasihmu. Kalau engkau menjadikan saya fasik, menyenangkan musuhmu. Monggo jenengan kepengen nyenengno sinten. Ya nyenengno kekasihku, ya soleh. Mbon niku ditiru mawon. Pokoke niki mbon anggap ijazah harus terserah. Pokoknya sementing seneng Kanjeng Nabi mbon terus. Ya tetap kita bilang Abu ulaka bi ni'matika aliyah. Mbon itu clear nih, pasti clear. Lah soal dosa wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Soal salah gampang Gusti, jenengan sepuro. Jadi segampang itu hubungan kita dengan Allah. Nikmatnya Allah ke kita pasti hasil, pasti terjadi. Sementara hubungan kita salah, kita cukup hubungan kita minta apa? Istighfar, minta sepuro. Dan itu disebut Kanjeng Nabi Sayyidul Istighfar. Nah, ini kalau wacos terus dawuh Imam Bukhari nerusaken riwayat sangge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol wa man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumi qabla yumsiya fa min ahlil jannah. Baca ini pagi sebelum sore mati min ahlil jannah. Baca ini malam dia yakin sebelum subuh mati dia juga min ahlil jannah. Nah, ini sing kula waos nih. Kula waos model masa saya sepuh. Qala Syaikhul Hasan radhiyallahu anhu, ini di kitab Hikam. Qara'tu ma sapa ingsun lailatan ing siji bengi minal layali sang pira-pira bengi. Ingsun maca qul a'udzu birabbin nas ila anintahi itu temeka yen tutuk ingsun ila qouli ta'ala min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Faqila maka didawono limaring ingsun apa dawuh syarrul waswas iku waswasun. Syarrul waswasi ta'ala waswasun waswasat khulu kang manjing apa waswas bena antarané sira bena habibika lan antarane kekasih sira. Teng mriki maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Yunsi kang lalekno apa waswas ka ing sira. Nglalekno altofau ing pira-pira sayang-sayange apa alhasanata kang apik.
Wa yudzakiru lan ngelingno apa iki la waswas ka ing sira af'alaka ing pira-pira perilaku sira asayata kang elek. Jadi termasuk waswas yang buruk adalah Anda hanya terngiang-ngiang eling salah-salah Anda. Jadi orang madhab Sadiliyah, orang yang ingat dosa-dosanya saja itu dalam madhab Sadiliyah itu salah. Karena dengan ingat dosa-dosa terus Anda ingat sisi negatif Anda. Seakan-akan Anda tidak punya sisi apa positif. Padahal Anda iman, Anda subuh, Anda meninggalkan zina, Anda meninggalkan maling, meninggalkan nyopet. Kan ada sekian kebaikan Anda yang ditakdirkan Allah sama kita. Tapi waswas ini ingin mengingatkan Anda wa yudzakiruka af'alaka as-sayyi'ah. Ya. Terus wa yuqallilu lan nyithikno apa waswas indaka dzatal yamin ing wong-wong sing berhak untuk swarga. Wa yuksiru lan ngakeh-ngakehno apa waswas indaka dzatas shimal. Seakan-akan ini zaman akhir wong wis rusak kabeh. Zaman akhir wong wis bulet kabeh. Seakan-akan jumlah dzatus shimal itu lebih besar timbang dzatul yamin. Padahal dulu kita dijajah Belanda, dijajah Portugal, dijajah Jepang. Sekarang kita merdeka, bisa sholat, bisa jamaah, bisa baca burda, baca tiba, baca berjanji, macam-macam. Berapa kebaikan bawaan zaman akhir. Tapi gara-gara kita ngikuti waswas, seakan-akan dunia ini buruk sekali. Makanya Nabi ngendikan idza qala ar-rajulu halakan nas wa huwa ahlakuhum. Ketika orang komentar ini manusia halakan nas, kata Nabi fa huwa ahlakuhum, dia yang paling rusak. Karena dia seakan-akan enggak ngakui rahmatnya Allah itu wasi'ah, rahmatnya Allah itu jauh lebih luas. Makanya doa di Simtud-Duror yang saya paling senang itu diantaranya adalah keinginan Sayyid Ali Sayyid Simtud-Duror itu antuqa bilal mutniba minna bil ghufran. Semoga yang dosa engkau balas bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Jadi ya positif saja cara berpikir positif. Orang kok antuqa bilal mutnib binar wal musi'a bi jahannam. Tidak ada doa seperti itu, tidak ada. Kuat doa ngono. Ya jelas ya. Wa yuqallilu 'indaka dzatal yamin wa yuksiru 'indaka dzatas shimal. Tujuannya apa? Liyadila supaya nginggokno apa waswas bika ing sira, nginggokno an husnidzon sange husnidzon billah wa rasulih, digokno ila suidzon maring suidzon billah wa rasulih. Ya coba ini yang nyata kan. Hadad din dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul awwalin wal akhirin. Setelah itu dibawa sahabat, dibawa orang-orang top. Lha bariku digawa mudin, digawa ustad, digawa ustad sing rodok maklaran agama. Ngono iku ya mlaku. Agama ini kan enggak pernah dibawa orang sempurna di akhir zaman ini. Mau pengajian wis akeh, jamaah akeh kok ya didol nggo politik. Ngono iku ya mlaku. Engkau sing percaya akeh rodok dukun sithik-sithik iku ya mlaku. Ya karena memang hadat ini milik Allah. Karuan digawa Nabi mlaku, digawa sahabat, digawa mudin nggih mlampah. Digawa rodok dukun nggih mlampah. Lho guru-guru TPQ teng desa-desa nak cerita kula niku mulang TPQ digajar napa mboten Gus? Lha piye no? Gurune ku ayu-ayu Gus, kula kadose ra dikecoba. Aku yo mending ngene, sing pas apik digajar, pas elek ke istighfar. Tapi yo mlaku cah cilik-cilik iso maca Quran ya baru kayak guru-guru sing rodok ngono iku. Tapi kalau buat darani halal, ya ora darani haram. Pokoknya ngono iku. Pokoknya sampean kudu yakin, pokoknya hadat ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Digawa wali songo nggih mlampah, digawa ustaz nggih mlampah, digawa kiai rodok dukun nggih mlampah. Digawa kiai mutung ya mlampah. Lho masjid teng desa-desa ya takmir gonta-ganti mutung mlebu. Lho niku masjidnya ya tetap laku. Padahal kiai neng-nengan. Lho kula pun bosen dilapori kiai neng-nengan niku. Kula niku teng daerah kula, teng kampung kula termasuk dianggap ngono niku yo beda politik neng-nengan, beda pilihan bupati gubernur. Tapi yo agamane yo mlaku. Ora kon neng-nengan, oh musaku salat dhuwur papat, aku tak telu wae nggih mboten nggih padha wae papat. Pokoke sampean husnudzon mawon be Allah be Rasul. Lah kitab hikam ini adalah murid dari Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Jadi madzhab Hasan Asy-Syadzili itu pokoknya urip sing ruwet ngilingi salahmu tok tinggalno. Kowe wong hebat. Misalnya ngeten, nak jenengan Gus anak kiai putu kiai. Ya aneh kowe to. Bapakmu ra kiai, kowe ra kiai, mbahmu ra kiai kok seneng ngaji luwe aneh. Top tenan niku. Lho cara kula go tafsir Jalalain kan gak kaget.
muridnya Mbah Maimun, anaknya Mbah Nur Salim kan wajar go Jalalain. Sampean gak jelas asal usulnya go Jalalain. Oh iku malaikat yakin kagum. Stop. Kok iso mesti. Iku mesti stop. Wis pokoke ngoten mawon, beragama itu sing gampang, yang penting sampean seneng pangeran ngoten mawon. Kita begini barokah bapak, barokah mbah, barokah ibu, buyut. Meskipun mbak-mbak sing gak ada abah awam, gak ada yang semua awam, ya tetep barokah. Piye barokah bapak kowe wujud, barokah wujud kowe sujud, kowe ngaji. Mulane anis kurli waliwa lidek. Piye wong tuane sampean tuh ikut mengantar Anda wujud. Setelah wujud Anda bisa sholat, bisa sujud, bisa ngaji. Tetap orang tua ini aslun fi wujudika. Mulane tetap anis kurli wali walidek. Mulane tenggede ilmu tasawuf ini wonten cerita ngeten. Muga-muga cerita iki bodoni, tapi muga-muga ora. Bapak kula nu sering cerita ngeten. Ana wali papat. Tapi cerita niki wonten teng kitab. Nak tiang model rodok rasional rapati ngandel, tapi ora penting lah ngandele wong ora penting mboten penting. Ora ngandele wong ora penting ora penting. Wong nyebut Allah niku kadang niate iku ora pati bener. Misalnya, kowe di rezeki kok sapa kok Allah. Mergo mau ngakoni jasane manusa. Sebab niku riyen Kanjeng Nabi ngancam malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong sing gak dilematur nuwun mbek wong iku hakikate ora matur nuwun ambek Allah Subhanahu wa taala. Muni pinter apal Quran mergo kersane Allah. Wis suwe nak kersane Allah mergo mau ngakoni gurune. Mau ngakoni jasane wong tuane sing biaya, itu bahaya. Sehingga para nabi itu nak ngendikan itu wattaba'tu millata abai. Aku iso ngene iki mergo anut mbah-mbah. Nabi Yusuf loh niku. Pun nabi itu kan definisinya kan orang yang mendapat ilham atau wahyu atau yang bisa komunikasi dengan Allah. Niku mawon ngendikane wattaba'tu millata napa? Abai. Disebut Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Pangeran niku nggih Rabbul Alamin. Wong roh kabeh nak pangerane wong sak donya. Tapi Nabi Yakub, nang istilahno pangeran niku putra-putrane nang istilahno mata ta'budu min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Padahal hakikate Allah ya pangerane wong sak donya, tapi disebut abai. Wa ilaha abaik. Quran ya Qurane wong Islam sak donya. Tapi supaya kula niki asobia, Gus Muhammad asobia, iki Qurane Mbah Harir, iki Qurane Mbah Arwani, iki Qurane Mbah Muhammad, iki Qurane Mahfud. Sehingga tidak menjaga itu isin. Karena merasa itu miliknya. Sebab itu sampai anak dongo niku muni Robbi do pangeran ingsun. Sakjane dongo iku ya rodok salah. Ya cara ana malaikat hasud pangeran entok. Wong pangerane wong akeh mbok sebut napa? Robbi. Tapi misalnya sampean dongo kok muni pangerane wong akeh. Bukan koyo ora melok duwe. Tapi alhamdulillah kok wong muni Robbi ku ya padha ra mikire dadi sing protes ya ora ono, sing ndonga ya ora paham. Mulane kula bolak-balik matur, goblok ku barokah mergo ora dadekno wong protes. Sajane muni Robbi ku ya rada nakalan. Duh pangeran, memangnya Tuhan kamu saja. Kan ndak. Tapi itu cara orang tamaluk, cara orang asobia, cara orang merasa memiliki. Makanya hadatin yusamma dina abai. Wattaba'tu millata abai. Padahal millatul aba gini ku millatul Islam disebut millatullah, tapi disebut millatan apa? Aba. Terus kalau suwon sing khatam ngrasa iki Qur'anku, iki Qur'ane Gus Muhammad, iki Qur'ane Ki Harir, Qur'ane Ki Muhammad, Ki Mahfud sampai ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam supaya merasa memiliki. Terus kula niku saking seneng kula teng turos. Kula niku mboten ketung sinau kitab Syekh Mahfud. Engko Mbah Mun sering cerita Syekh Mahfud. Bahkan keluarga Termas banyak yang ngerti manakibnya Syekh Mahfud itu diantara sebabnya itu karena Mbah Mun sering ngendikan. Kenapa Mbah Mun sering ngendikan? Karena tadi ketika Syekh Mahfud terkenal ahli usul fikih itu diantara, saya tidak bilang hanya ya, diantara sing gada atmosfer ilmu itu disarang karena ada lembaganya, ada sarananya, ada pelajarannya, sehingga usul fikih itu diajarkan di sana. Mulane kula akhirnya ya rodok pinter usul fikih, mergo ya baru kayak atmosfer. Nah usul fikih ilmu sing barokah niki kangge kangkang mbak-mbak. Mergo sampean rodok bulet-bulet sithik ku dadi pinter. Di cara usul fikih Mbah Mahfud niki kula cerita Gus Muhammad. Sampean nak turu ya turu ngorok nih. Ini cara usul fikih ora kok turu, nak cara kiai khusuk
Cara kiai khusyuk. Santri itu ora turu, ora tau tahajud, ora tau witir. Niku kiai khusyuk, ora pati ngaji usul fikih. Nak sing ngaji usul fikih gak ngono. Santriku tok nak bengi turu. Lah tope ning ndi? Tarokal ma'asi akullaha. Mergo pas turu iku ninggal maksiat semalaman. Nah, jadi jogeman ke darani turu iku bangkong, tapi apa tarokal ma'asi. Mboten ngantuk sampean delok mengke teng kitab niki kula beto kitab. Dadi ada teorinya. Sebab itu turu dipuji pangeran wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayat Allah kue turu. Maksudnya turu sing dianalisis secara kaidah usul fikih niku tarkul ma'asi. Wong dugem mergo ora turu wae. Wong ngrasani wong ya mergo ora turu. Wong maling ya mergo ora turu. Wong dangdutan ya mergo. Nah turu barokah meninggalkan itu semua. Keren mboten? Keren. Mane mbak-mbak kangkang nak kepengen keren turu. Ini sawah bakdo niki Gus Muhammad pun mboten ngamuk nek ana santri turu. Ini sawah tapi. Tapi nggih ngoten mengke. Turu ku yo ninggal haram tapi yo ninggal wajib. Wong nganti ora dhuwur yo mergo turu. Wae blonjo nganti ora ros sing wedok blonjo mergo sing lanang. Tuh. Sehingga turu itu terus statusnya piye? Yo ana tarkul ma'asi tapi yo ana tarkul wajibat. Tapi apapun itu, cara Mbah Mahfud itu harus dianalisis. Cara Mbah Mahfud itu ilmu. Kayak cocok ra cocok, kudu mbok pelajari. Sehingga kowe wong turu itu terus orang pati mangkel. Sofyan As-Sauri nak wonten maling turu, wae subuh mboten digugah. Utawa preman ono turu ora digugah. Mergo jare iki nak melek malah gagu wong sadok turu. Tapi ki rong subuh hak kuwah. Dene ra salat pangeran gak apa-apa, tapi nak melek ribet. Itu usul fikih. Itu ilmu yang ditekuni Mbah Mahfud kemudian ma'ruf. Karena banyak yang meneruskan. Dados Mbah Sahal ngantos ngarang Thariqatul Fusul. Niku ge ikrar teng karanganipun bahwa beliau bisa ngarang itu berdasar ngaji sama Mbah Zubair dan berdasar naskahipun Mbah Mahfud Nailul Ma'bud. Kula lami sekali ngaos usul fikih kalian Mbah Maimun menangi Mbah Sahal karena sepupune Mbah kula. Terus kula mbek Gus Muhammad niki cara sanad guys, bulet-buletan. Keriyen Mbah Saleh Darat nate ngaos teng buyut kula teng Damaran. Riyen Mbah Mahfud nate ngaos teng Mbah Saleh Darat. Mbah Mahfud itu mbah gurune Mbah Zubair. Wis pokoke sanad teng Indonesia niku bulet. Bariku terus besanan tambah bulet meneh. Teng mriki wonten sing angsal keluarga Sidogiri. Cek keluargane bojo kula, Cak Rum, wonten sing keluargane Mbah Zubair Gus Alawi, wonten sing keluarga Lirboyo, putranipun Gus Imam. Wis pokoke bulet lah, pokoke keluarga kiai iku bulet. Ya bulet nasabe, ya bulet ilmune. Tapi ilmu bulet iku penting ya, Wang. Kejogeman darani wong turu iku mok turu tok, tapi kudu mbok arani tarkul apa? Mas. Sehingga anak sampean darani ngono maca ayat wa min ayatihi manamukum bilaili itu luar biasa. Mosok ayate Allah kok turu lho, turu iku tarkul ma'asi, top. Mulane dadi ayate pangeran. Dan sampean ra ngaji usul fikih ngene iki kok pangeran piye to, cerita ayat kok trimo turu. Lho Ashabul Kahfi ku kramate iku mboten dadekno gunung dadi emas mboten. Kramate mergo iso turu suwi. Mulane nek ana kang turu suwi anggape Ashabul Kahfi ngoten Pak. Ashabul Kahfi ku keramat mergo turu 300 sangang tahun. Mboten iki mboten provokasi santri turu mboten iki cerita wawah cerita ilmu. Mboten iki cerita ilmu. Mergo nek sing muji tahajud pun kathah, muji witir pun kathah. Muji wiridan pun kathah. Lah sing muji turu kok ora ngono lha niku. Dadi ciri utama wong alim ku muji barang sing rong terkenal. Wow kados wau Gus Muhammad cerita duka Gus Raden Muhammad kula damel madrasah kok boten asal. Ciri utama wong alim urip-urip fardhu kifayah. Pondok kitab wis kathah, mungkin pondok usul fikih wong kathah, mriki nekuni apa? Memang ciri utama ilmu itu nekuni fardhu kifayah. Kula tak cerita sekedhik, kula nate diceritani Gus Ma'ruf adikipun Mbah Maimun. Niku terakhir kasofe Syekh Mahfud niku nate khatam Quran ulah zotan. Ngene niku Quran sing teng Loh Mahfud. Dados mbak-mbak kangkang sing khatam Quran niku kathah cerita teng kitab-kitab niki. Wonten tiyang nu sedina khatam 4 kali.
Ada yang satu hari khatam 4.000 itu di luar nalar. Nah, itu yang disebut mengalami toyul wakti. Toyul wakti itu orang sudah bebas ruang dan waktu. Itu yang disebut toyul apa? Waktu. Ya ibaratnya tenah, riyen jenengan bayangno nulis sak lemper ya suwi. Nulis sak kuras ya suwi. Dulu kita nggak kebayang ada teknologi yang bernama fotokopi. Suatu saat fotokopi jek kalah cepet kalian HP kalian. Nah kira-kira seperti itulah orang yang sudah ngalami seperti itu tuh ngalami toyul apa? Waktu yang dulu orang bayangkan nulis ya dari atas ke bawah atau lama sekali. Lama-lama fotokopi shred ngoten. Ya kira-kira seperti itulah cara analogi. Niku terakhir sing dialami Syekh Mahfud niku ngalami napa toyul waktu ngaoskor. Lan kula matur Gus Muham sebetulnya Syekh Mahfud itu gak ada naskah kathah tentang qiraah sab'ah. Kebetulan yang ma'ruf teng Indonesia niku beliau al-faqih al-usuli, ahli fikih dan ahli usul fikih. Karena kebetulan juga sing nerusaken beberapa kitab usul fikih niku gadah pondok-pondok ageng. Kados Sarang, Lirboyo, Hajen, iku sing nekuni usul fikih. Mergi wau Gus Muhammad cerita teng mriki nek ape diurip-urip kitab Nurien Raden Muhammad ora pati angsal. Tapi dados kula gadah naskahipun Mbah Zubair niku saking nggih fakih Mas Kumambang. Niku teng mriku kathah tulisane Syekh Mahfud. Dados zaman naskahipun Syekh Mahfud niku ditulis Mbah Sahal dados Thariqatul Fusul niku tesih Sinaun Ilmu Ma'mul tesih binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah teng qadimah niku disebut binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah. Sing gadhanipun mbahipun Nek Koyum, gadhanipun Mbah Khalil. Terus niki wau nggih beliau gadah tamu keluarga Syekh Amir, nggih gadah makhtutat kathah ketika Syekh Amir ngaos Mbah Mahfud Termas, Kiai Amir Kiai Pekalongan. Terus niki kula cerita ben jenengan ngertos bilih intisab bil ilmi niku kudu disebut. Mergi Allah angger cerita wong saleh niku mesti cerita mbah-mbahe, cerita gurune. Nabi Musa sing pintere ngoten nggih kan ngaji Nabi Khidir. Ketika Nabi Yusuf pun pintere ngoten ngistilah awake ya wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Mboten mentang-mentang dadi nabi terus aku diwarai Jibril, aku ketemu Allah. Mboten, tetap cerita wattaba'tu millata abai. Aku iso ngene iki mergo anut mbah terakhir kalau cerita menyangkut urgensinya ilmu usul fikih. Nggih sanggep mawon iki khataman Quran nggih khataman ilmu. Karena Quran tidak bisa lepas dari ilmu. Sampean kalau nggak ngerti usul fikih, itu kata sifat. Sifat itu kang lho cara pondok. Itu apa? Ya sampean angen-angen mawon ben latihan iki hormat Syekh Mahfud. Marartu bi Zaidin al-Miskini misalnya atau al-Alimi. Saya ketemu Zaid yang miskin. Kata miskin ini kenapa? Ini yang paling gampang itu contoh. Saya ketemu Zainab, terus Al-Jamilah yang cantik. Itu kenapa ada kata yang? Mesti kemungkinannya gini, ada Zainab banyak, kebetulan di antara banyak itu ada yang jelek dan banyak yang jelek. Untuk membedakan dikatakan Al-Jamilah yang cantik. Nah kalau hanya ada satu Zainab, di kampung itu ada satu Zainab, gak ada Zainab yang lain. Kamu bilang Al-Jamilah itu litaladzut. Pokoknya nyebut Jamilan agak muni ayu ku gak lego. Kayak wong nyebut Mbah Mun sing alim. Nah gak muni alim gak lego. Nyebut Mbak Arwani, nak